Oke, Bang Antoni tolong ditanggapi dulu itu mengenai Yesus ini, aku diciptakan sebelum dunia ini ada, aku diciptakan sebelum Ibrahim ada. Lintar berapa batuk lagi. Bang Antonius, hilang ya Bang Antonius ya? Ya, mohon maaf saya terpental. Oke, ini saya lihat Pak Bang Luga sudah ada ya, tamu kita Bang Luga sudah ada. Ini kan acara buat Bang Luga, silakan dilanjutkan dulu, nanti saya bisa join belakangan ya, bisa dilanjutkan belakangan setelah Bang Luga. Bukan Pak Antonius, Bang Luga udah. Sebenarnya acaranya Pak Edward sama Guru Juma, cuman Pak Edward belum masuk lagi di tempat teman sebentar lagi. Mungkin silakan aja dilanjut dulu, Pak. Ya, saya boleh join lagi mungkin jam setengah 11 ya. Saya mau keluar sebentar karena ada urusan, nanti setengah 11 saya masuk lagi. Dan ini penjelasan tentang Yesus mau diberhentikan dulu. Ya, diberhentikan dulu boleh ya. Enggak dijawab ya. Oke, saya jawab. Jadi nggak apa-apa. Ya, gimana pertanyaan belum dijawab yang mana tadi ya? Tentang Yesus yang mengatakan aku diciptakan sebelum dunia ini ada dan Abraham ada. Oh, oke. Jadi gini ya, yang tadi Yeremia disebutkan, ayat yang Yeremia Umi kutip, itu bicara Allah mengenal manusia, atau dalam hal ini kasusnya Yeremia, pada saat di dalam kandungan, gitu loh. Ya, jadi artinya ini bukan bicara tentang kondisi sebelum dunia diciptakan, maksudnya gini, sebelum kosmos. Bukan begitu, isinya bukan begitu. Coba dibacakan deh, boleh dibacakan dulu ya. Nih, Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5 ayat 4-nya. Firman Tuhan datang kepadaku yang bunyinya Yeremia 1 pasal berapa? 4 sampai 5. 4 sampai 5 ya. Bentar, saya baca dulu, saya buka dulu. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya seperti di ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengkuduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi. Ya, dia sudah ditetapkan menjadi nabi untuk semua bangsa-bangsa sebelum dia lahir, sebelum dia ada. Nah, begitupun dengan Salomo. Salomo mengatakan, aku diciptakan sebelum dunia ini ada. Oke, ya, jadi gini. Pertama, Yeremia ini Bentar, ini Salomo ya. Salomo ini ada di Amsal ya, di Amsal. Sebentar. Oh ya, Amsal 28, saya tahu Amsal 28. Amsal 23 sampai 23. dengan 27. Iya. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Ayat ke-24-nya, sebelum air samudera ada, aku telah lahir sebelum ada sumber-sumber syarat dengan air. Kemudian sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padang atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Nah, jadi ini Amsal ya. Amsal juga menyatakan bahwa Salomo itu telah ada jauh sebelum dunia ini diciptakan. Oke. Jadi gini ya, Amsal tersebut itu sesungguhnya bukan bicara tentang Salomo. Salomo memang penulis ya, Sulaiman itu penulis, tetapi itu bicara tentang hikmat. Sekali lagi kita coba gini loh Bang Antonius, biasakan saya berbicara dengan dalil, buktikan juga dengan dalil. Kalau cuma sekedar asumsi kayak gitu semua juga bisa. Oke, kita baca ya. Amsal 23 ayat 18 ya tadi ya. Amsal 23 ayat 18 ya. Amsal 20 pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27 itu tentang Salomo diciptakan sebelum dunia ini diciptakan. Oh, Amsal 8 pasal 23. Oke, sebentar. Sampai 27, iya. Sebetulnya kalau aku sih udah bisa ngejawab, Bang. Ya, ini oke. Jangan dijawab Bu Umi, karena kalau Umi menjawab itu adalah jawaban Umi gitu. Iya, makanya silakan. Ya, ini jawaban saya. Coba kita baca gini loh. Kita ini harus intinya gini, prinsip penafsiran itu kita harus melihat konteks ya, konteks. Jadi kita nggak bisa hanya mengambil ayat sepotong dua potong ayat. Enggak sepotong dua potong, ini sampai selesai, makanya itu 23 sampai 27. Saya tidak pernah mencabut satu ayat. Kita baca dari awal, yaitu Amsal 8 ayat 1. Ya, di sini saya bacakan.
Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota jalan masuk, ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang-orang yang anak-anak manusia kutunjukkan. Ini panjang ya, saya lompatin aja ya. Makanya kedua tiga, makanya saya ambil dari dua tiga ke 27 itu yang intinya. Saya baca yang penting, ayat 8-12 nih, ayat 8-12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Sebentar. Recording in progress. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, bla 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 bla. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja yang memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa. Jadi ini bicara tentang hikmat ya. Ayat 17 yang aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga. Lanjut. Ya, kemudian ayat 19 ya, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh dengan perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan, sebentar. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya pertama-tama dahulu kala. Sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada permulaan. Jadi ini bicara tentang hikmat. Bukan hikmat itu ayat sudah jelas. Aduh, jangan di mana ada kata Salomo di sini? Itu ayat sudah jelas. Lah Amsal emang untuk siapa? Pertanyaannya Amsal buat siapa? Apa untuk Yesus juga? Enggak, gini, sekarang Amsal itu gini loh Bang Antonius, kita biasakan berbicara itu dengan ini ya, dengan fakta yang ada, dengan dalil yang ada. Di situ sudah sangat jelas pernyataan di dalam Amsal itu apa bedanya dengan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 58. Sama. Jadi iya, enggak. Makanya ini sebetulnya saya tahu jawabannya. Dalil bahwa ini adalah Salomo apa gitu loh. Sebentar. Lah Amsal buat siapa? Amsal itu siapa? Amsal ditulis oleh Salomo. Iya, berarti Salomo lah. Bukan, salah. Buat Yesus. Penulis gini loh. Penulis itu tidak berarti dia tidak boleh menceritakan hal lain gitu loh. Iya, itu logika dasar. Ini kan cara-cara Anda Antonius untuk menyangkal. Bukan, ini ada teksnya Umi, ada teksnya. Iya, teksnya sudah jelas justru di situ. Amsal dari 23 sampai dengan 27 itu sudah jelas. Apa bedanya dengan yang dikatakan Yesus? Ini sebetulnya jawabannya. Enggak, di sini enggak ada ayat yang mengatakan enggak ada mengatakan Salomo, yang ada mengatakan hikmat di sini. Lah apakah di tulisan-tulisan Bible ada yang dikatakan menyebut nama Yesus? Enggak, tapi itu kan selalu dikatakan Yesus. Kalau memang itu Yesus, kita mengatakan Yesus kalau dia mengenarasikan tentang Yesus. Oke, kalau Amsal ada konteksnya, ada penyebutan Yesusnya. Nggak usah begini loh. Kita di sini mencari kebenaran bukan mencari pembenaran, Bang Antonius ya. Kalau misalkan Bang Antonius menyatakan Amsal bukan untuk Salomo, lalu Amsal untuk siapa? Tunjukkan dalilnya. Amsal memang yang tulis Salomo, tetapi itu tidak berarti Salomo tidak boleh menulis hal-hal lain selain dirinya. Jadi Amsal itu bukan autobiografi, Umi. Saya paham di sini Bang Antonius akan menyatakan bahwa Salomo sedang nubuatkan Yesus. Itu jawabannya. Bukan. Itu yang selalu lalu saya nggak ngomong begitu. Selalu pertanyaannya untuk siapa? Saya nggak bilang Amsal ini sedang menubuatkan tentang Yesus. Saya mengatakan bahwa Amsal ini bukan autobiografinya Sulaiman. Kok bukan autobiografi? Kenapa lari ke autobiografi? Ini lagi karena tadi kan Umi mengatakan bahwa ini bicara tentang Sulaiman. Berarti itu sama dengan biografi gitu. Itu hikmat. Ya, itu hikmat, betul sekali. Iya, betul sekali. Mau hikmat, mau apa? Semua orang akan mudah memahaminya bahwa ini hikmat. Iya, di sana dikatakan apa bedanya? Diam dulu lu, diam dulu. Gue lagi nggak ngomong sama lu, diam dulu. Di sini artinya apa yang ada di dalam Amsal dengan apa yang ada di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58 itu apa bedanya? Sama. Yang satu menyatakan ini sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Ini juga sama. Ini ada sebelum dunia ini diciptakan. Apa bedanya ayat itu?
Begitu Beda. loh. Jadi Kalau bukan beda. Jadi kalau beda, kamu harus menunjukkan bahwa dalil itu beda. Jangan hanya asumsi. Jangan hanya asumsi. Ini otak kalau udah masuk pada buka mulut semua. Diam dulu, kenapa sih? Ganggu orang lagi ngomong. Jadi jangan maksa lah. Cukup itu. Nah, justru kalian yang memaksakan, ya. Padahal ini jawabannya adalah sama, hanya satu jawaban, baik Yesus, baik Salomo, atau baik miliaran manusia itu ada sebelum dunia ini ada. Tetapi Udah dijelaskan. diam dulu, maksa. haleluya, diam dulu. Kenapa sih lu datang-datang ngomong orang lagi bicara sama siapa? Jadi ini adalah konteksnya berbicara. Baik itu Yesus, baik itu Salomo, baik itu Yesaya, baik itu Nabi Muhammad, baik itu kita semua jutaan manusia, ini ada sebelum dunia ini diciptakan. Tetapi ya ada itu adanya di mana? Bukan di alam dunia ini, karena alam dunia ini belum diciptakan, tetapi itu adalah kehidupan di fase Recording pertama. Di fase pertama yaitu kehidupan di alam ruh. Artinya kalau kita berbicara Kan udah kehidupan, dijelaskan. Jangan udah maksa. diam dulu, lu ngapain, lu gak tahu apa-apa mau ini. Jadi intinya begini loh, semua makhluk yang namanya makhluk ciptaan itu ada sebelum dunia ini diciptakan. Tapi apa? Konteksnya bukan di alam dunia, karena alam dunia ini belum diciptakan, tetapi di kehidupan, fase kehidupan yang pertama yaitu di alam ruh. Ya. Oke, kayak begitu. Udah, ntar dulu lu ga, aku lagi sama Antonius, ntar dulu, males gua. Enggak, gue mau yang lain aja. Baik, sebelumnya Tar dulu, jangan Iya, dulu. selamat malam Pak Edward. Ayo, silakan Bang Luga. Pak Edward, selamat malam. Bikin Iya, gantian dong Bu Dini, masa Anda terus dari tadi. Orang di sini mau dengerin suara Bang Zuma. Banyak sekarang yang lain dulu lah. Orang Bang Zuma lagi nunggu lawannya. Oke. Bu Dini, si Umi, saya jawab sedikit ya. Udah ada lawannya, Pak Edward udah datang. Udah ada. Ya, saya jawab sedikit ya untuk Bu Dini. Oke, silahkan. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Tapi manusia itu ada dari keturunan Adam. Dari mana kita tahu? Enggak nyambung, udah. Iya, dengerin aja. Enggak nyambung. Kita serahkan. Kalau nggak nyambung keluar aja, nggak usah ini hari. Saya mau ngomong ke yang lain. Saya mau ngomong sama yang lain. Ini Zoom apa? Yang lain perlu dengar. Lu yang ngomong keluar. Lu di sini siapa? Gue tanya. Lu di sini siapa? Jangan gitu. Enak aja lu ngomong. Iya, Umi gantian Umi kan udah lama tadi. Digoyok lama laki-laki banyak. Iya, gantian ngomong. Kalau kita berdiskusi, perempuan masa dikeroyok gimana? Udah biasa. Dari tadi. Jangan-jangan pengen jadi perempuan semua. Enggak, udah biasa. Ala Kok Kristen jadi itu kalau kayak Kristen? begitu. Kalau iya, intinya gantian ngomongnya, diterima gak diterima ngomongnya gantian. Oke, lu guys silakan. Oke, saya minta izin dulu ya. Sebelumnya saya pamit dulu. Nanti saya akan join lagi kira-kira 1,5 jam lagi. Saya cuma minta beberapa kata aja. Jadi Amsal itu bukan tidak pernah menceritakan tentang Salomo. Itu sudah cukup mematahkan. Ya, oke, terima kasih. Oh, jadi Amsal tidak pernah menceritakan Salomo. Iya, bukan tentang biografi Salomo gitu loh. Tidak bisa menunjukkan bukti dalilnya mana. Jelas Amsal ya, baca itu aja adalah semuanya. berbicara tentang Salomo. Bahwa Salomo itu mengatakan, aku ada sebelum dunia ini ada. Nggak ada kata Salomo di situ. Walaupun tidak ada kata Salomo, tapi itu Salomo yang menulis. Jangan maksa. Iya, Salomo menulis tapi bukan autobiografi. Harus dipahamin autobiografi atau bukan gitu loh. Biografi apa yang ada di dalam yang lain aja lah ya ini enggak ini. Saya izin dulu, terima kasih. Tunggu Pak Antonius, jam berapa nanti masuk? Dari jam 11 ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi apa yang ada di dalam Yohanes 8 ayat ke-53 itu isinya sama dengan yang ada di dalam Amsal. Belum. Cukup. Oke, terima kasih Pak Edward. Selamat malam sebelumnya. Juma mana nih Juma ini? Sama si Juma mana? Ada di sini dari tadi monitor. Assalamualaikum buat semua. Pak Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Juma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Sehat? Baik, alhamdulillah. Makasih. Sehat Negara Juma. Salam kenal nih Sehat, dari saya. sehat, sehat. Sehat deh Lintar. Semoga selalu sehat lah semua. Semoga Baik, abang Tuhan. Juma juga. semoga lindungan Ya, Allah sehat. Subhanahu wa taala. Amin. Bang, Pak sama Edwardnya Pak mana? Edward tuh Bang. Pak Edward ada tuh. Iya, Sama jadi Pak Edward, Halilintar, terus kemudian Bang Luga dengan siapa lagi? Kita dialog ya. Satu-satu Oke. gantian. Kita Saya bahas. bisa ikut Bang Juma. Saya bisa ikut nggak? Iya, silakan Nanti si aja. Dini nanti kejang-kejang si Dini. Apa haleluya lu ngomong apa? Penghujat yang ngomong apa? Ya, jadi saya mulai ya. Kita berbicara mengenai kebenaran nih. Sekarang kita bicara masalah histori. Jadi saya katakan begini. Sebelum ada Kristen, kitabnya Yahudi itu sudah ada usianya 1000 tahun lebih, ya 1700 sampai 1900. Kemudian Kristen ada setelah ada Perjanjian Baru. Nah, di dalam kitabnya Bani Israel ini diterangkan di dalam Ulangan 4 pasal 2, di dalam Ulangan 12 pasal 32, dan juga Amsal 30 pasal 6. Di situ diterangkan bahwa perintahnya jelas. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 12 pasal 32 juga diterangkan begini. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi ataupun mengurangi. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, pemimpi ini artinya pembohong atau penipu atau pengajar-pengajar palsu, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda mukjizat dan seterusnya, diterangkan seperti itu. Artinya apa yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel terhadap Bani Israel itu pelarangannya jelas, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Amsal 30 pasal 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, pertanyaan saya kemudian, kok bisa-bisanya di dalam agama Kristen ada tulisan-tulisan orang yang kemudian disampaikan bahwa itu adalah pengajaran orang-orang Yahudi yang merubah kemudian perkataan-perkataan Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, di mana kitabnya Bani Israel kemudian mereka sebut Perjanjian Lama, lalu kemudian seenaknya mengatakan kitab mereka Perjanjian Baru. Ya, mungkin saudara Edward atau Halilintar atau Bang Luga bisa bergantian menjelaskan ini. Nanti saya dan teman-teman juga akan menyangga. Silakan. Aku yang jawab ya. Silakan. Iya. Jadi kan dari tadi aku dengarin fokusnya seolah-olah Alkitab, Injil itu tertuduh ya kan. Jadi ginilah, anggaplah itu semua salah di hadapan Muslim ya kan. Sekarang coba deh kitab Nabi Isa aja dulu kalian tunjukkan di mana sih sebenarnya Alkitab Nabi Isa, Injil yang diturunkan Allah itu. Anggaplah ini sekarang Injil kami ya kan salah semua, Alkitab salah semua. Sekarang di mana Alkitab Injil Nabi Isa itu? Itu aja lah dulu. Oke, baik. Baik, saya jawab dulu ya sebelum teman-teman Muslim. Jadi begini. Kalau kemudian sahabat saya minta kitabnya Nabi Isa, sementara orangnya aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitabnya masih bisa ditemukan hari ini? Kristen mengakui dan mengimani Yesus itu ditolak oleh Bani Israel. Jangankan Yesus, Nabi Musa saja menerangkan di dalam Ulangan 31 pasal atau nomor 27 begini. Sebab aku mengenal kedegilan dan ketegar tengkukmu. Sedangkan sekarang aku masih hidup bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah menunjukkan kedegilan terhadap Tuhan. Sabar. Jadi kita panjang lebar kiri kanan bersayap-sayap. Ya tunjukkan aja di mana sih kitab Injil Nabi Isa yang tertulis di surat 30 itu. Baik, ya, baik. Nah, Oke, baik. Saya terangkan. Nabi Isa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Jangan terangkan, bukan ayatnya di mana gitu bersama-sama kita lihat. Dengerin dulu haleluya. Kamu dengarkan dulu. Kami nanti kalau saya tanya balik mana Injilnya Yesus, ntar kamu pingsan loh.
Tadi kan saya udah anggaplah kan dari tadi kan kalian kan apanya selalu Oke, makanya saya mau menjelaskan, sabar. Pelan-pelan sabar. Iya kan? Coba deh. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Interupsi dulu, interupsi dulu. Silakan. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman ini, khususnya Haleluya, jangan dipotong-potong. Biarkan dulu menjelaskan itu Ustaz Suma, baru Anda biar enak diskusinya. Kan nggak minta gitu. dijelaskan Dan saya tunjuk. Saya minta sebentar dulu ya. Gitu loh. Saya ini kan punya sebentar dulu ya. Sekarang saya minta host itu berfungsi. Kalau ada seperti di mute dong. Jangan gedang liar begini. Terlalu silakan Ustaz Suma. Haleluya di mana-mana selalu bikin ricuh ya. Haleluya, sabar kawan. Sabar. Saatnya kita dewasa di dalam berdialog. Haleluya. Ya, gini ya. Saya bacakan dulu. Saya terangkan dulu sedikit, baru nanti Anda tanggapi. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitabnya Nabi Isa alaihissalam, bukan minta kau tunjukkan ayat. Sebenarnya ini masih waktunya Bang Edward sebenarnya. Cuma dia nanya, jawab cepat baru dilanjutin lagi Bang Edward gitu loh. Iya, jadi gini kawan-kawan, tolong kalau Anda berbicara bertanya tentang Al-Quran, saya jelaskan tentang Quran. Tolong kasih saya ruang dulu, ya. Nanti juga saya akan kasih ruang pada Anda. Masalahnya masih waktunya Pak Edward, masih waktunya dia. Udah ini diam cuma dulu nanya dong, aja. udah diam dulu kalian ini. Anda bertanya mana kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Langsung aja 2 detik. Oke. Saya jawab. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kau mengingkari ayat-ayat Allah padahal engkau mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitabi lima tasbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahui? Lalu kemudian diterangkan lagi di dalam Al-Quran, wa inna minhum lafariqam yalwu al-sinatahum bil kitaba litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yakuluna huwa min indillah wa ma hum min indillah wa yakuluna ala Allahil kathiba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara orang-orang Yahudi ada golongan yang memutar-mutar lidah membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacakannya itu sebagian daripada Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ia yang membaca itu datang dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sudah mereka mengetahui. Jadi poin dari jawaban saya adalah jangankan kitabnya Nabi Isa berupa Injil, Nabi Isa aja ditolak. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitabnya Nabi Isa itu bisa ditunjukkan hari ini? Seperti itu sahabatku. Jangankan kitabnya Nabi Isa, haleluya, dengar. Jangankan kitabnya Nabi Isa, kitabnya Yesus aja Anda tidak bisa tunjukkan di mana. Sementara Yesus mengajarkan Injil kerajaan Tuhan. Oke, itu dari saya. Silakan. Kejam kalau sama saya, bentar lagi kalian kicklah saya. Santai aja, kenapa? Anda yang tidak santai, saya sedang menjelaskan, tapi Anda tidak mau tenang. Santai aja. Saya akan menjawab semua pertanyaanmu. Malam ini saya siapkan untuk Anda pertanyaan 1000 untuk saya. Dengarin, bagaimana? Jadi tenang, atur napas, duduk yang tenang. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Silakan. Mumpung saya lagi ngantuk. Bagaimana pula itu santai aja itu. Sedangkan ayatnya aja tidak bisa kau tunjukkan sama kamu. Fungsi gitu. Saya tanya, ya toh, di mana kitab Nabi Isa itu yang diturunkan oleh Allah? Lah kau ceramah, saya butuh. Udah hilang. Oke. Nah, saya jawab. Udah hilang kali, udah hilang. Lagi Bang, ini kan ditanya, jangan dipanjangin lagi. Ini cerita. Saya jawab. Enggak ada. Wa in ahazallahu mitsaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumuna fanabazuhu wara'a zuhurihim wa astarau bihi thamanan qalila wa bi'sal ma yastarun. Hendaklah kamu wahai ahli kitab
menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Oke? Ribet amat. Oke? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, apakah Yesus itu ketika diutus kepada Bani Israel, bukan ke Kristen ya, ketika Yesus diutus kepada umatnya, apakah Yesus diterima? Jawab. Tidak diterima. Tidak diterima. Nah, kalau Yesus aja enggak, dengar dulu, Anda Kristen, Anda bukan Bani Israel. Anda terima Kristen itu dari Belanda, dari Portugis, dari Afrika, bukan dari Yerusalem, bukan orang Yahudi yang datang mengajarkan Anda, Bang Luga. Sabar. Nah, kalau Yesus aja ditolak, kalau Yesus Isa aja ditolak, bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima? Oke, saya jawab ya. Silakan. Jangan. Yesus itu ditolak oleh manusia tukang sayur namanya ahli Taurat. Nggak bener. Yang lain. Nggak usah, keluarin aja kalau yang kayak begini, keluarin. Kita lagi berdialog serius ini. Bukan lagi jualan sayur. Keluarin aja yang kayak begini, manusia nggak bener kayak gini, keluarin aja. Ingat, Bang Luga, murid Yesus cuma 12, itu pun berkhianat satu, tinggal 12 orang. Kalian bukan pengikut Yesus. Oke, yang lain. Jangan emosi, gue belum selesai. Yang lain. Yesus tolak ahli Taurat. Jadi yang menerima Yesus itu ada yang disebut kawanan kecil. Makanya di dalam kitab Matius terakhir dikatakan. Matius, saya sedang tidak membahas kitab itu, sorry. Di awal tadi saya sudah menjelaskan, Bang Luga, perintah Tuhan kepada Bani Israel, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau mengulangi. Itu Matius itu nggak masuk dalam hitungan ini. Itu penambahan belakangan muncul. Oke, jangan bawa itu. Dengerin aja jangan dulu. bawa itu. Jangan. Ya, saya lagi alergi membahas kitab perjanjian baru. Oke. Di sini dalilnya jelas, jangan kau menambahi. Iya, kok jangan kau mengurangi. Jadi ini waktu saya menjawab. Kau bukan malam ini kitabmu nggak masuk kategori. Malam ini kitabmu nggak masuk kategori karena itu adalah kitab-kitab tambahan. Dalilnya kitabnya Bani Israel. Yesus ketika di sinagog itu membacakan kitabnya Bani Israel yang kalian sebut perjanjian baru. Yesus tidak pernah membaca kitab perjanjian baru, oke? Jadi ketika Yesus menerangkan tentang apa yang ada di dalam kitabnya mereka, maka yang Yesus ajarkan di sini hanyalah perjanjian lama. Yesus tidak pernah mengajarkan perjanjian baru kitab kalian. Yesus tidak mengenal kitab kalian. Jadi maaf sekali. Kitab kalian tidak punya posisi di dalam pengajaran Yesus. Nah, di mana kitab Nabi Isamu? Kan tadi saya sudah jawab. Bang, itu nggak usah ditanya lagi. Nanti dia kesempatan dia cerita panjang, itu nggak usah ditanya. Nanti dia kesempatan. Udah. Ini tolong co-host, tolong kalau si Luga bunyi di mute dulu ya. Ini aku bingung, ini hatuha atau gimana jadinya Gurunda? Bang Da, biar lebih banyak mereka, nggak apa-apa. Orang-orang ini. Iya makanya kasih Luga digimanain ini Luga? Cuman mereka kalau bisa harusnya nyusun diri ya. Begitu aja. Ketika Al-Quran ditanya mana kitabnya Nabi Isa alaihissalam, dijawab langsung oleh Al-Quran. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzina qila lahum arsalna alaihim ini kacau nih sayur minas samai bima kanu yazlimun. Tunjukkan di mana orang-orang salim di antara ahli kitab mereka mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Iya, gua mau jawab udah cuma kau berhenti dulu ngomong, udah dari tadi kau ngomong. Jadi Injil yang diberikan kepada Yesus itu telah diganti. Oke? Ya udah ngomongnya udah istirahat dulu setengah jam diam dulu kita mau ngomong. Oke, gantian. Aku mau nambahin dulu dari Bang Zuma. Aku nambahin dulu Bang Zuma. Ini dari tadi mereka itu bertanya Injil yang diturunkan Yesus mulu kan? Padahal tadi Umi sudah jelaskan. Injil itu turunnya itu adalah melalui proses pewahyuan yang selama lebih daripada 100
tahun, lebih dari 300 tahun kalau nggak salah Bang ya. Jadi Nah, ini jawabannya nggak benar. bukan nggak benar, kamu yang nggak tahu. Kamu kan penganut PB. Kamu kan penganut PB. Jadi kayak begitu ya. Jadi haleluya, tunjukkan di mana. Nah, ini justru ini sebetulnya begini, kalau ini pertanyaan seharusnya datangnya dari umat Islam. Kalau datangnya dari umat Kristen itu gabrul namanya. Ya kan? Namanya gabrul. Mereka katanya yang mengimani Injil. Injil yang mana yang mereka imani? Seharusnya Injil itu diturunkan kan menurut kalian pada Yesus. Ditunjukkan aja, tinggal ditunjuk di mana, ditaruh di mana. Harusnya kalian lah begini. Ada Bang Luga, Injil Barnabas namanya, gitu jawabnya baru ngeri. Oh enggak ada itu umat Islam mengaku itu. Umat Islam menerangkan begini. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfu. Itu sudah ada itu dalam Al-Qur'an tuh. Abang haleluya. Hai ahli kitab, dengar kalian ini masalahnya bukan ahli kitab. Kalian ini ahli terjemah, itu masalahnya. Yang diseru oleh Al-Qur'an, dengar. Pertanyaan kalian. Lo manggil gua. Pertanyaan kalian, mana kitabnya Nabi Isa? Mana kitabnya Nabi Isa? Bang Juma udah ngomongnya dari tadi. Kitabnya Nabi Isa. Kalau Anda bertanya tentang kitabnya Nabi Isa, berarti kalian bertanya tentang utusan Allah kepada Bani Israel, bukan utusan Allah kepada Kristen, manusia berkulub, bukan. Kalian harus tahu diri di situ. Tahu diri di situ ya, tahu diri. Nah, Yesus itu diutus, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Tentang ajarannya kemudian, diam dulu Bang Luga, diam dulu. Tentang ajarannya kemudian, Al-Quran menerangkan bahwa, hai ahli kitab, nah bukan Kristen, hai ahli kitab, bukan Kristen. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula dibiarkannya, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Tuh, jelas nggak? Bahwa ahli kitab itu gemar menyembunyikan firman Allah. Itu ahli kitab. Udah oke. Udah stop dulu. Nah, sekarang giliran saya bertanya kepada Anda. Sekarang giliran saya bertanya kepada kalian. Dia orang masih belum jawab, nanya lagi. Aku di mute terus ini, Bah. Memang takut kali. Debat media ininya jangan di share screen. Kalau bisa tolong jangan di share screen. Dia ngomongnya udah gantian. Ini sekarang saya bertanya, kalian ini berlima berempat di sini. Tolong atur barisan, jawab pertanyaan saya. Kalau Injil Barnabas, Moderator. Injil Barnabas masih ada nggak? Injil Barnabas. Masih alam itu nggak tahu di mana Injil Barnabas. Itu Injil kesayangannya Umi. Sekarang giliran saya tanya kepada kalian, apa yang menjadi ukuran Injil Barnabas itu palsu, Injil Lukas itu asli? Silakan. Jadi menurut udah ngomong lagi nih orang. Sebentar dulu. Buset, jadi menurut Iya. kekristenan sendiri, menurut Kristen Ortodok, Injil Barnabas itu bukan Injil palsu, tapi Injil yang disembunyikan. Nah, menurut ayo Islam yang lain. Haleluya, haleluya. Itu adalah Injil yang disembunyikan. Haleluya gimana? Apa yang menjadi ukuran haleluya? Injil Barnabas itu palsu, Injil Lukas itu asli. Sementara Barnabas itu adalah orang yang memanggil Paulus untuk ke Antioquia. Paulus itu orang dipungut-pungut sama Barnabas. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Gua dulu. Oh ya. Ya. Jadi ini ya. Oke. Injil Lukas itu adalah Injil yang sesuai dengan Injil Petrus, ya. Injil Petrus ini, kitab Petrus. Dengar dulu, jangan dipotong. Kenapa enggak disesuaikan dengan ajaran Yesus? Jangan ditanya dulu, jangan dipotong dulu saya ngomongnya. Iya, ngomongnya jangan dipotong. Nggak punya etika banget lu. Ngomongnya jangan dipotong. Pemimpin dari rasul-rasul itu adalah yang disebut Soko Guru adalah Petrus dengan Yohanes. Jadi kalau ya, Lukas, Anda
Karena enggak, di Alkitab memang tertulis dikatakan soko guru, di dalam Galatia dikatakan soko guru itu adalah Petrus dan Yohanes. Artinya pemimpin dari jangan dipotong dulu, saya bilang takut amat sih lu takut, lu santai aja, santai, jangan takut. Enggak, saya sudah hafal ini Bang, saya sudah hafal. Iya, makanya diam dulu. Saya kan saya nggak ngomongin si Paulus sekarang, diam dulu. Si Petrus dan si Yohanes ini adalah soko guru. Jadi segala sesuatu kitab apokrif, tulisan Thomas, tulisan Barnabas, kalau tidak sesuai dengan kitab Wahyu dan kitab Petrus, bakar aja. Udah jelas ya. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Luga atau yang lain, apa yang menjadi standarisasi harus Wahyu yang dijadikan sebagai acuan? Apa ada pernyataan Yesus? Wahyu aja isinya cuma hayalan-hayalan. Luga lagi yang jawab. Kekristenan yang lain silakan. Luga. Dengarin dulu, gua kan ditanya, kasih gua bentar lagi mau tidur masalahnya. Iya, gue udah mau turun. Gak mau. Injil Barnabas itu ditolak. Injil Barnabas ditolak. Kok jadi lu yang ngatur sih? Gua kasih gua sebentar doang. Karena Injil Barnabas menyatakan Yesus menikah. Kan saya bilang patokannya itu Injil Barnabas itu yang nulis itu orang bangsa Arab. Ya itu masih mending daripada orang Yunani yang nulis. Daripada kalau orang Arab itu masih satu rumpun dengan Yesus. Orang Yunani. Kalau orang Yunani gimana? Nggak bisa. Injil Barnabas sudah ditemukan Injil Barnabas. Ini siapa nih yang ngomong ini yang tentang Injil Barnabas? Nabi Suk Burunda. Oke, yang lain diam. Saya dengan Nabi Suk head to head, boleh nggak? Yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling menguasai kekristenan. Ya. Silakan. Nabi Suk, ganggu dikit, gua waiting roomin loh. Udah di sini aja. Siapa yang dituakan di sini yang lebih menguasai tentang kekristenan? Silahkan Nabi Suk. Edward aja. Ayo Edward juga buka aja timer. Ya, saya butuh penjelasan secara ilmiah, ya secara akademisi, apa yang menjadi alasan gereja menerima ajaran selain daripada Barnabas? Kan patokannya kitab Wahyu, nggak kitab Wahyu itu kapan ditulis? Aduh, yuk. Jangan cerita tentang kitab Wahyu. Nabi Suk yang jawab. Takut kan? Udah. Oke. Nah, kembali kepada yang tadi yang saya ulas dari awal. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan jangan menambahi dan mengurangi. Kok bisa ada perjanjian baru? Silakan. Diam. Ayo. Nabi Suk atau Edward silakan, atau Haleluya silakan. Asal jangan Luga dulu, Luga kebanyakan. Yuk, silakan. Ayo dibuka mute-nya Nabi Suk atau siapa? Ayo. Edward mau jawab. Edward. Oh ya, siap. Ya. Lanjut. Silakan. Ya. Di kekristenan sebenarnya juga harusnya ada di Quran juga nih. Karena Quran saya dengar dari teman-teman termasuk kitab suci yang menyempurnakan. Kalau kitab suci yang menyempurnakan harus tahu hukum progresif di dalam kitab suci. Ya, di dalam kitab suci itu ada hukum progresif. Pada waktu manusia cuma berdua, Adam dan Hawa, hukumnya itu satu ayat, satu pasal, sama satu bab, nggak ada lagi tuh. Ya, cuma satu ayat hukumnya, yaitu jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu hukumnya cuma itu, nggak ada hukum, nggak boleh zina, nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh mengingini istri orang, tuh nggak ada. Nggak boleh, jangan membunuh, nggak ada tuh. Ya, yang ada cuma jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, gitu aja. Nah nyambung nggak dengan pertanyaan saya, Bang? Enggak nyambung, sama sekali enggak nyambung. Ya, dengerin dulu. Jauh gak usah ngomong lah. Dulu kan begitu kan, Islam juga harus percaya, karena ini Jainuddin saya pernah dengar di kasetnya juga cerita juga nih, dia ngerti Jainuddin MZ itu. Jangan lari kemana-mana, jawab aja pertanyaannya, Pak Edward.
Ini saya lagi jelasin hukum progresif. Ya. 1 menit lagi Bang, silakan. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka berlakulah hukum hati nurani. Hukum hati nurani itu tahu yang baik dan yang jahat. Jangan membunuh, walaupun tidak diatur oleh Tuhan. Waktu itu belum diatur, jangan membunuh. Tapi orang tuh udah tahu, yang namanya membunuh itu nggak boleh. Nah, tetapi tidak lama kemudian, Kain itu membunuh Habel. Dan ini pun tidak bisa, hukum hati nurani tidak bisa ditaati oleh manusia. Maka Tuhan bikin hukum yang ketiga, yaitu perjanjian antara Nuh dengan Tuhan. Nuh dibilang siapa yang membunuh maka akan dibunuh. Inilah yang kita kenal di Islam juga tahu ini hukum mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ini juga tidak bisa dilakukan, tidak bisa jadi dilanggar sama manusia ini. Ya. Akhirnya Tuhan bikin lagi hukum yang keempat, yaitu hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Ini makin susah, makin tidak bisa. Jangan membunuh, tetap membunuh. Jangan mencuri, tetap mencuri. Jangan berbohong, tetap berbohong. Jangan mengingini istri orang, orang mengingini istri orang. Semua dilanggar. Akhirnya hukum yang terakhir, ya. Hukum kasih. Hukum yang terakhir apa? Itu yang Yesus bawa, hukum anugerah, ya. Hukum apa, Bang? Hukum asih, hukum anugerah. Oke, nah sekarang setelah datang hukum kasih, apakah semua orang mengasihi? Tidak juga sama. Nah, berarti gagal lagi. Maka berarti masih butuh lagi perjanjian baru. Ini hukum perjanjian baru nih, hukum anugerah ini perjanjian baru yang kelima. Berarti gagal dong. Dan gagal dong. Berarti gagal dong. Iya, gagal. Semua gagal kalau usaha masuk surga itu dengan amal baik. Waduh. Semua manusia gagal kalau masuk surga dengan amal baik. Perbuatan sebentar. Amal soleh. Bang Edward. Yesus bawa hukum anugerah. Bang Edward, mendingan ditulis saja, nanti dibikin kitab asumsi gimana, Bang? Nah, itu cocok. Oke, kembali ya, Bang ya. Saya ngerti ya, sahabat Kristen akan mengarahkan ke sana karena ketidakberdayaan. Begini, Bang. Di dalam kitabnya Bani Israel, sekali lagi saya katakan, dalam kitabnya Bani Israel, ketetapan Tuhan itu tidak bisa dirubah. Boleh Anda baca di dalam Yeremia 31 pasal 34, 31, 32, 33, 34. Saya juga udah paham karena Yesus bilang 1 iota pun nggak boleh tuh ditambahin, nggak boleh dihapus. Kita ya, terus kenapa ada ketetapan baru di dalam pengajaran Kristen? Hukum yang pertama kalau ini justru yang saya tanya. Itu adalah asumsi Anda, itu adalah kerangka berpikir Anda. Yang saya tanya di sini jelas, Pak. Dengerin dulu, ini waktu saya. Dengerin dulu. Kalau enggak ditambah hukum progresif, malah hukumnya hanya itu di Kristen, enggak ditambah itu Kristen, malah dihilangkan semua. Malah dihapus semua. Apanya yang ditambah? Apa yang ditambah di Kristen itu? Enggak ada, malah dihilangkan semua. Ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel itu dihilangkan, dihapus semuanya oleh kitab Anda. Quran. 10 hukum Taurat dihilangin nama Quran. Loh, kok jadinya ke Al-Quran? Ini berbicara mengenai kitab Anda dulu. Iya. Tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Di dalam kitabnya Bani Israel yang Anda jadikan sebagai perjanjian lama, yang seharusnya adalah perjanjian baru, itu yang menjadi masalah yang harus Anda ungkap malam ini. Sama Quran semua dirubah. Kok larinya ke Al-Quran? Quran boleh membunuh. Jangan bohong, Quran boleh membohong. Jangan mengingini istri orang. Ini apa? Ini enggak berkelas nih orang. Ternyata orang enggak ada ilmunya betul juga. Itu. Ngaco aja. Pak Edward itu betul itu. Saya tanya Pak Edward, saya tanya sekali lagi ya untuk menguji Anda itu orang berilmu atau tidak. Saya ingin tahu dari Anda. Yesus ini taat sebagai orang yang tunduk di dalam hukum Taurat atau tidak? Jawab.
Ayo Pak, kita jujur-jujuran saja. Yesus ini praktisi Yudaism atau bukan? Atau dia ateis? Atau dia Kristen? Ditunduk dia sama perintah Taurat. Tunduk enggak Yesus pada perintah Taurat, Pak? Yesus menggenapi Taurat. Bang Zuma suruh dibaca Jadi aja gini, Sebentar, Nabi Suk, sebentar. Silakan baca di Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Yang menulis Efesus siapa? Pertanyaannya, yang menulis Efesus siapa? Lagi-lagi Paulus yang membatalkan hukum Torah itu. Jadi intinya perjanjian lama itu adalah kitab suci orang Yahudi. Dalam perjanjian lama, semua nabi-nabi menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangan datang Yesus sebagai Tuhan. Di mana? Menubuatkan Yesus di mana? Yang menamai kitabnya Bani Israel perjanjian lama itu siapa, Pak? Cuma akal-akal dengar dulu. Ya, enggak, itu aja dulu coba. Itu aja dulu Bapak jawab kepada saya. Siapa yang menamai ketetapan Tuhan yang adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu sebagai perjanjian lama? Ini saya jelaskan dulu. Malah namanya diganti jadi Taurat Kristen, Bang. Itu kan semua kan dalam perjanjian lama itu lo kan tuh ada diam dulu Dini, biarin Bang Zuma bikin kesel kitab juga Nabi. Jenal apa kamu, Jenal? Ada kitab Nabi Musa, ada kitab nabi-nabi lain. Semua orang nabi di sini kan mau dengerin Zuma. Dengerin Zainal, saya ini adalah satu di antara 12 yang menjadi narasumber debater Muslim. Kenapa kamu seorang Muslim malah berbicara seperti itu? Nih, kalau mau diskusi gimana? Ya ganti, orang di sini kan mau dengerin Zuma, bukan dengerin kamu. Kamu datang saya di sini ada. Saya dari sore di sini, dari siang. Saya di sini dipanggil. Satu dong, jadi semuanya. Saya di sini dipanggil Bang Zuma untuk apa? Kamu apa maksudnya mau menghentikan saya? Di sini saya sama Bang Zuma sama-sama narasumber, asal kamu pahami ya. Saya masuk di sini diminta Bang Zuma. Udah Umi, udah. Kamu kalau jadi partisipan dengerin aja. Biar kelihatan fair ini orang Muslim kan, begitu maksudnya. Biar kelihatan bagus. Dengerin aja, nggak usah melarang saya bicara. Kenapa? Iya, nggak apa-apa bicara. Kenapa ya? Zainal, ini kamu siapa? Di dalam rapat ya, saya sudah ditetapkan jadi pembicara. Kenapa kamu menghentikan saya? Kenapa kamu ngelarang saya bicara? Ya udah. Paham tidak kau? Di sini narasumber bukan Bang Zuma saja. Udah Umi, udah. Bang Zuma, sini kan tadi ceritanya Bang Zuma sama Bang Jenal, udah stop. Kamu siapa di sini? Kamu siapa di sini sih si Jenal ini? Loh, ini live ini loh. Iya, udah. Biarin. Umi, Bang Jenal, udah jangan usah saut-sautan. Stop. Udah lanjut diskusinya ya. Sekarang stop, silakan. Oke, lanjut. Ya, jadi gini, perjanjian lama adalah kitab dari orang Yahudi, nabi-nabi. Dalam perjanjian lama itu, semua nabi-nabi menubuatkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Apa tujuan Tuhan Yesus datang? Adalah pertama untuk melakukan penebusan dosa. Yang kedua, menggenapi hukum Taurat. Jadi bukan berarti menggenapi itu berarti menghilangkan atau membatalkan hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu, Tuhan tahu tidak bisa manusia menjalankan hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itulah banyak ininya. Jadi semacam justru kalau orang melakukan hukum Taurat itu justru banyak yang masuk berdosa gitu. Jadi dalam intinya hukum Taurat tidak pernah dibatalkan, justru disempurnakan. Di dalam hukum Taurat itu ada ada hukum seremonial, ada hukum sipil, ada hukum-hukum aturan, norma-norma. Jadi jangan persepsinya ada pembatalan hukum Taurat. Tidak ada hukum Taurat dibatalkan, tetapi digenapi, disempurnakan. Gitu Bang Juma. Jadi semua di perjanjian baru itu
telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masalahnya orang Yahudi sendiri kenapa tidak menerima Yesus? Karena mereka tidak mau kedatangan Yesus itu seperti yang mereka pikirkan. Mereka ingin datang Yesus itu seperti datang dari awan-awan. Memang Yesus pun sudah berkata di Yohanes, kedatanganku tidak disukai, tidak diingini. Betapa sedihnya Tuhan datang menjelma jadi manusia, firman menjadi manusia, lahir di kandang domba. Sedangkan manusia zaman dulu aja nggak ada yang lahir di kandang domba. Tapi kenapa Tuhan bisa lahir di kandang domba? Inilah perlu kita pikirkan. Tuhan itu merendahkan dirinya, melebihi serendah-rendahnya, agar manusia itu jangan menyombongkan diri. Gitu Bang Juma. Oke, silakan yang lain teman-teman. Oke, baik. Bang, sedikit saya dari Bang. Makasih banyak atas paparannya. Saya cuma ingin tahu, yang mengatakan kitabnya Bani Israel yang adalah ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, di mana hal tersebut adalah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Sebagai perjanjian lama itu siapa Bang yang mengatakan bahwa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah perjanjian lama? Ada enggak pengetahuan Abang sampai ke sana bahwa yang menamai kitabnya Yahudi yang berisi ketetapan Tuhan sebagai perjanjian lama itu adalah si A, si A, si A? Ada enggak Bang? Jadi gini Bang Juma, Israel itu kan kalau kita runut-runut ya, itu kan sejarahnya kan dari Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub. Jadi Israel itu dari Yakub. Nah, di Yakub itu pun Tuhan pun sudah menubuatkan bahwa bangsa Israel itu akan diperbudak selama 400 tahun di negeri lain, di Mesir. Jadi setelah Tuhan membawa bangsa Israel kembali ke tanah Kanaan, disitulah diturunkan kitab hukum yang namanya hukum Taurat kepada Musa. Jadi dengan hukum Taurat inilah yang dipedomkan ke bangsa Israel. Tidak ada ke bangsa lain. Makanya di dalam perjanjian lama, segala firman, segala perjanjian hanya diturunkan kepada bangsa Israel. Itu sudah ada ketetapan Tuhan. Nah, dengan ada ketetapan ini, sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus, semua nabi-nabi sudah menubuatkan akan kedatangan Tuhan. Yang saya bilang tadi, kenapa Yesus datang? Yaitulah pertama untuk melakukan penebusan dosa. Yang kedua, dalam menggenapi semua hukum-hukum Taurat. Jadi dengan adanya di Matius yang menyatakan hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia. Itulah penggenapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada itu. Jadi firman-firman yang diturunkan ke bangsa Israel setelah Yesus datang, semua firman-firman itu tidak berlaku lagi kepada bangsa Israel. Semua bangsa di bumi ini berlaku. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan pasti akan diselamatkan. Gitu Bang Juma. Bang Juma boleh saya tanya dulu ke Nabi Suk sedikit ya. Ini Nabi Suk, saya mau tanya di PL ayat-ayat apa saja yang menubuatkan Yesus ya. Bahkan kalau misalkan Anda berbicara tentang nubuat ya, itu Anda sendiri sebetulnya sudah menggugurkan ketuhanan Yesus. Karena tidak mungkin Tuhan dinubuatkan oleh manusia. Silakan tunjukkan ayatnya di mana biar kita cross check ayatnya. Jadi kita berbicara dengan dalil ya. Silakan. Di perjanjian lama itu semua banyak nubuatan. Iya, nubuatan mana saja. Sebagai contoh aja waktu Adam dan Hawa waktu memakan buah itu aja. Ya, itu enggak. Saya minta dalilnya mana ayat dalam PL yang menubuatkan yang isinya adalah nubuat buat Yesus. Biar kita cek ayatnya. Jadi biasakan kalau diskusi itu menggunakan dalil. Dari tadi Bang Zuma berbicara dengan dalil, saya berbicara dengan dalil.
Kalau dijawab dengan asumsi, mas semua juga bisa. Nah, sekarang kan Nabi Suk barusan sudah mengatakan kalau PL itu adalah banyak sekali ayat-ayat tentang nubuatan Yesus. Silakan tunjukkan mana ayatnya. Satu aja kita bongkar dulu. Coba di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu aja udah. Ya itu nubuatannya di mana? Nubuatannya di mana? Ya nubuatannya di mana itu? Ya itu Kejadian itu yang Yesus yang disalibkan itu kan, itu meremukkan itu kan, tumitnya itu. Itu kan nubuatan juga. Iya, di mana? Di mana Yesus saat disalib remuknya ditumitkan di mana? Tumitnya diremukkan di mana coba? Orang Yesus sebentar. Sebentar. Kamu ingat nggak pada saat perjamuan kudus menjelang hari Pesak itu Yesus datang menjumpai ke-12 muridnya. Di sana Yesus berjalan kok tumitnya tidak remuk saat Yesus memperlihatkan tangannya yang sudah bekas. Sebentar Bang Bilun, sebentar. Yang di sana Yesus menunjukkan tangannya yang bekas kena paku, terus menyuruh Petrus untuk mencucukkan, ya kan, jari tangannya ke dalam perutnya yang katanya bekas tumbak, begitu kan? Nah, padahal di dalam kejadian itu sudah menunjukkan bahwa Yesus tidak mati. Karena Yesus menemui ke-12 muridnya pada saat perjamuan terakhir, pada saat malam Pesak. Enggak, sekarang gini. Oke, Anda bilang tidak mati. Dari mana Anda tahu tidak mati? Loh, sekarang begini, itu bisa tunjukkan ayatnya. Ya itu yang Yesus. Enggak, tunjukkan dulu ayatnya. Sebentar. Oke, sebentar. Karena gini, kitab suci Anda bilang Yesus dibangkitkan. Kitab suci Anda bilang tidak disalibkan, tapi diserupakan dengan orang lain. Sekarang pertanyaan saya kembali, diserupakan dengan siapa? Jangan dulu kayak yang diserupakan dengan siapa. Ini saya akan menunjukkan ayatnya kalau Yesus. Sebentar dulu. Nabi Suk. Kitab suci. Tadi kamu kan coba satu-satu. Kamu kan tadi bertanya. Biar sekali ya. Satu-satu dulu. Dengar dulu Nabi Suk. Sebentar dulu. Tadi kan kamu bilang mana ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus itu setelah membuktikan ayatnya yang bahwa setelah disalib itu Yesus tidak mati, mau kan? Jangan dulu berbicara ke Al-Qur'an, ini berbicara tentang kitabmu. Gampang kalau ke Al-Qur'an belakangan, karena kan kamu meminta ayat dari kitabmu yang pada saat di malam perjamuan terakhir Yesus mendatangi ke-12 muridnya. Dan dia menunjukkan tangannya. Kenapa tangannya? Karena tangannya katanya bekas dipaku, ya kan? Kemudian menyuruh salah satu dari ke-12 muridnya untuk mencucukkan di perutnya. Itu kan habis disalibkan. Yesus datang menemui. Waktu itu murid ke-12 muridnya pun tidak menyangka kalau itu adalah Yesus, karena Yesus dianggap telah mati, tapi masih menemui mereka untuk menunjukkan luka bekas tusukannya. Artinya pada saat disalib Yesus tidak mati. Oke, Umi tunjukkan. Silakan bicara dulu. Nanti kalau ini Umi kasih. Ya, silakan yang lain bicara. Ayo, silakan teman-teman yang lain. Ya, tadi mengenai nubuatan di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi ini di dalam komentar daripada Yonatan bin Uziel atau dalam Targum Yonatan itu sebelum Yesus lahir ya, sudah ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Yonatan bin Uziel sudah mengomentari bahwa ini berbicara mengenai Mesias, begitu. Jadi ini bukan rekayasa orang. Jadi begini, ini bukan rekayasa orang Kristen. Jangankan orang Kristen, Yesus pun belum lahir pada waktu itu. Bang, itu bukan nubuatan tentang Mesias lahir. Jadi gini. Nah, ini Yonatan bin Uziel yang mengomentari itu. Ya, itu tidak. Dibuka aja di Sefaria kalau nggak percaya. Sekarang begini. Yang diceritakan kemudian sebagai perempuan di situ kan Hawa, istri Adam, betul?
dan keturunannya itu adalah kita sebagai manusia. Nah, ular ini siapa? Iblis. Apakah setelah Yesus datang mati di atas tiang salib, manusia tidak lagi digoda oleh iblis? Sudah diremukkan dia? Kan tidak. Justru itu keliru sekali itu. Kalau karena apa? Pertama begini, iblis itu tidak maha hadir. Manusia ada 1 miliaran, ada miliaran ya. Jadi yang mana yang dia goda? Dia itu pribadinya cuma 1, tidak banyak. Nah, sekarang begini, kalau itu sudah benar, berarti manusia sekarang sudah bebas dari godaan iblis, Bang. Tidak pernah manusia digoda iblis. Yang digoda itu Adam dan Hawa, kemudian Yesus. Terus kenapa untuk apa iblis menggoda manusia sedangkan dosa itu sudah diwarisi turun-temurun? Untuk apa? Lalu buat apa Simon diteriaki? Simon, iblis telah diberi izin untuk mencobai manusia. Itu ya, tapi dalam konteks bukan supaya manusia itu berbuat dosa. Karena dosa itu sudah diwariskan turun-temurun setelah Adam jatuh dalam dosa. Kalau kebaikan diwariskan nggak? Kebaikan Adam yang kemudian taat, yang kemudian bertaubat, kemudian dia diberkati oleh Tuhan, itu diwariskan. Adam bertobat, kalau dikatakan juga Adam itu sudah diampuni, dia tidak akan mati. Jadi Adam itu masih menerima akibat daripada dosa itu, yaitu kematian. Artinya upah dari dosa waris itu kematian, betul? Ya, kematian. Nah, setelah Yesus datang menebus dosa itu, apakah kematian sudah nggak ada? Ya, kematian itu nanti pada Yesus datang, ada di dalam Alkitab, kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu di situ sudah dikatakan jangan ketawa, jangan mengganggu. Jangan diinterupsi ya. Jadi begini, di dalam kitab Wahyu itu dikatakan maut itu yang paling terakhir dimusnahkan. Nah, jadi manusia itu harusnya Yesus datang nanti di ujung kehidupan dunia ini. Jadi begini, maut itu sudah dikalahkan. Jadi Yesus itu akan datang untuk membangkitkan. Jadi Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan. Bukan dia akan dibangkitkan Allah, tidak. Dia akan kubangkitkan. Nah, jadi Yesus akan datang untuk membangkitkan orang mati dan kemudian maut itu juga akan dimusnahkan. Ada saatnya maut itu akan dimusnahkan. Itu ada di dalam kitab Wahyu. Tapi buktinya setelah Yesus datang katanya untuk menebus dosa. Ya, betul. Nah, terus kenapa manusia setelah Yesus itu masih bermatian? Ya, memang begitu. Lah, yang ditebus apa dan? Ya, memang yang ditebus itu kan dosa dulu, bahwa orang itu sudah bisa diselamatkan. Ya kan, oleh iman. Dosa itu kan artinya maut, Bang. Tapi ternyata setelah Yesus menebus dosa, orang masih bermatian. Ya, makanya lihat di Alkitab. Di Alkitab sudah dijelaskan bahwa yang paling terakhir dimusnahkan adalah maut. Begitu. Itu Bang, aku di akhir zaman. Enggak, aku mau nanya masalah Ayub itu dicobai atau enggak sih? Tadi dia bilang enggak ada yang dicobai selain Yesus sama Adam. Itu Ayub bukannya dicobai? Ya, dicobai bukan dia digodai untuk berbuat dosa. Nah, contohnya begini, waktu Yesus itu dicobai iblis itu dalam konteks penebusan. Kegagalan Adam dalam tipuan iblis ini itu tidak terjadi pada Yesus. Dia tidak menuruti keinginan iblis. Nah, jadi kita juga lihat konteks. Jadi begini, Bang, mohon maaf nih saya harus menyela gini. Kalau Anda mengimani pernyataan Paulus yang mengatakan bahwa dengan adanya ketetapan-ketetapan Tuhan membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa, betul? Ketetapan Tuhan itu ketetapan Tuhan itu oleh ketetapan Tuhan itu jatuh. Bukan, oleh ketetapan Tuhan itu justru orang menjadi mengetahui akan dosa. Ya, itu dia artinya gini, ketika Tuhan itu memberikan rambu-rambu, maka potensi dosa itu ada. Betul? Iya, memang ada. Itu sudah diwariskan kan? Ya, sehingga kalau manusia ini ingin bebas dari dosa, maka Tuhan harus mencabut semua aturan mainnya. Benar nggak kayak gitu? Bukan begitu. Di dalam ajaran Yesus itu, Yesus mengajarkan bahwa kita itu dikuburkan atau kita mati dalam baptisan. Nah, jadi kita mati bagi diri sendiri, bagi keinginan kita sendiri. Nah, kemudian kita hidup dalam hidup yang baru, itu menggambarkan kebangkitan Yesus
Dan di situ dikatakan dalam Roma 6 supaya sama-sama dengan Kristus kita itu akan dibangkitkan. Ya, maksudnya gini Bang, manusia itu jatuh ke dalam dosa karena adanya aturan main dari Tuhan. Iya kan? Kalau adanya aturan main, saya kira aturan main maksudnya hukum perintah itu yang menyebabkan manusia berdosa, saya kira bukan begitu maksudnya. Maksudnya begini, jika tidak ada aturan ini, maka dosa ini tidak ada. Ya itu dia makanya. Kalau ketetapan Tuhan itu dicabut, aturan mainnya Tuhan itu dicabut, maka tidak ada dosa. Iya, kalau tidak dikatakan di dalam perintah jangan membunuh, ya maka itu kan kalau tidak dilarang kan? Iya, berarti membunuh boleh. Ya itu tidak begitu, begini ya. Kalau contohnya mengenai makanan, kalau tidak dikatakan sebentar agak terganggu ini. Awi daeng. Ya, di mute ini Ali Awi, daeng Awi. Ya noise ya, terima kasih. Jadi contohnya aja kan di dalam makanan, kalau tidak dikatakan jangan makan babi, berarti babi itu kita makan tidak apa-apa kan? Tapi kalau dikatakan jangan makan babi, nah berarti itu menjadikan itu suatu dosa karena sudah dilarang. Oke, nah itulah yang kemudian digenapi oleh Yesus. Matinya Yesus, maka bebasnya manusia dari ketetapan-ketetapan. Iya. Bukan begitu? Betul. Nah, berarti sekarang ketika dikatakan oleh Paulus bahwa tidak ada manusia yang benar karena dia hidup di bawah hukum Taurat, berarti yang benar itu adalah ketika manusia itu terlepas dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Makanya di dalam Galatia 5 pasal 1, Paulus mengatakan dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan dari aturan Tuhan dan dari ketetapan Tuhan dan juga dari penghambaan. Di dalam ayat yang dibacakan itu kan sudah dibacakan tadi sebelumnya, itu yang dikatakan bahwa membatalkan hukum Taurat itu sebenarnya ada satu kata di tengah situ yang hilang, menghilangkan, ya maksudnya membatalkan permusuhan terhadap hukum Taurat. Itu kalau dibaca di dalam bahasa Yunani dan bahasa Inggris itu masih ada kata yang itu. Berarti ada yang menghilangkan, Bang? Ya mungkin itu kita anggap aja sebagai kesalahan dalam penerjemahan. Karena ada satu kata bahasa Yunani yang tidak muncul di situ. Ya, kalau di dalam Roma 7 pasal 5 diterangkan begini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Di pasal 6-nya diterangkan, tetapi karena kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Betul. Berarti orang Kristen tidak lagi di bawah hukum Taurat kan? Ya, yang menuntun kita itu bukan hukum Taurat, tapi ada roh yang menyucikan hati nurani kita. Kan itu ada ayat yang mengatakan bahwa baptisan itu memohonkan suatu hati nurani yang baru bagi kita. Nah, jadi roh itu menuntun kita. Itu juga hampir sama dengan yang tadi sudah pernah disampaikan teman saya mengenai hati nurani. Begitu. Nah, lalu bagaimana dengan perintah Tuhan, jangan menambahi firman-Ku supaya engkau tidak ditegur dan tidak dikatakan sebagai pendusta? Ya, yang ditambahi yang mana dulu, kemudian yang dikurangi yang mana? Saya tunjukkan. Begitu. Yang ditambahi itu adalah menganggap ketetapan Tuhan di dalam hukum Taurat itu sebagai kutuk. Iya, itu memang betul itu. Nah, kenapa kemudian Paulus menambahkan itu? Begini, bukan menambahkan, begini. Waktu dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu di dalam Taurat itu kita itu berada di bawah kutuk, itu maksudnya hukum-hukum ketetapan ini kan sebagai pengesahan terhadap penghukuman itu. Nah, kutuk itu adalah penghukuman. Itu bahasanya kan kutuk. Nah, tapi kalau kita sederhanakan itu kan penghukuman begitu, akibat dari perbuatan.
begitu. Pembalasan daripada perbuatan kita, begitu. Enggak kan gini Bang, Tuhan itu memberikan aturan main kepada Bani Israel, diterangkan di dalam Yeremia 31 pasal 33, bahwa aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Nah, di pasal 34-nya diterangkan, ketetapan-ketetapanku ini tidak akan beralih di hadapanku. Nah, lalu kemudian data yang saya katakan kepada Abang tadi, Ulangan 4 pasal 2, Ulangan 12 pasal 32, kemudian Amsal 30 pasal 6, itu jelas diterangkan pelarangannya, jangan menambah dan jangan mengurangi apa yang kemudian menjadi ketetapan Tuhan di dalam hukum Taurat. Nah, kemudian di dalam pengajaran Paulus kemudian dia menganggap bahwa ketetapan Tuhan itu justru adalah kutuk, sehingga harus dihilangkan. Itu betul. Tanpa. Nah, sekarang yang mana yang benar, Tuhan atau Paulus? Jadi begini, kita ambil contoh hukum pidana ya. Kalau tidak ada hukum pidana, nah tidak ada penghukuman, karena di dalam hukum pidana itu juga kan di situ ditetapkan berapa tahun untuk pasal berapa kan, nah, hukumannya apa, dendanya berapa kan. Nah, jadi itu akibat dari perbuatan dosa itu atau penghukuman itu kan dinamakan kutuk. Nah, jadi hukum ketetapan itu membawa kutuk atau membawa akibat pembalasan begitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita berpegang pada hukum, kita itu berada di bawah hukuman atau berada di bawah kutuk. Bukan hukumnya itu yang kutuk, tapi sifat kita itu. Karena sifat kita akan kedapatan di hadapan Tuhan bahwa sifat kita ternyata itu bertentangan dengan hukum itu. Begitu. Ya, jadi gini Bang, kalau saya analogikan sederhana gini, tolong nanti disikapi. Di Indonesia ini banyak aturan-aturan yang kemudian mengikat masyarakat supaya masyarakat itu hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketatakramaan, hidup dalam kedisiplinan dan seterusnya. Dan untuk mengurai semua itu agar terrealisasi dalam kehidupan, maka pemerintah membuat aturan-aturan main. Nah, dengan adanya aturan, pemerintah mempersiapkan penjara karena diyakinkan bahwa akan ada yang melanggar dan tidak taat terhadap aturan itu. Yang tidak taat terhadap aturan itulah kemudian yang mengisi penjara. Nah, sekarang kalau kita ingin merubah kemudian konsep ini, aturan itu dihilangkan semua. Jangan lagi ada aturan main di negara ini. Pokoknya bebas sebebas-bebasnya, tinggal dicanangkan kepada penduduk Indonesia bahwa kalian harus saling kasih mengasihi satu sama lain, musuhmu harus kalian kasihi dan berdoa kepada mereka melebihi daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Kira-kira negara ini tentram enggak, Bang? Damai enggak negara ini? Begini, tadi penjelasan Bang Suma kan di awal mengatakan bahwa hukum dan aturan ini di dalam negara itu ya, aturan main. Nah, jadi sebenarnya hukum aturan main ini tidak hilang, hanya ada beberapa orang yang dibebaskan daripada maksudnya dibebaskan daripada hukuman itu, begitu. Jadi contohnya dia sudah pernah berbuat salah, tetapi dia itu punya hak istimewa bahwa dia itu misalnya sudah ditetapkan untuk pelanggaran ini 3 tahun penjara misalnya. Nah, kemudian orang yang lain itu sudah masuk penjara, dia ini punya hak istimewa. Dia tidak masuk atau dia sudah kena namanya amnesti begitu. Aturan dicabut. Ya, aturan tetap ada. Cuma ada kan yang kena amnesti kan, mereka itu yang kebal hukum. Abang, kalau aturan itu masih ada, maka otomatis semua itu akan terhindarkan diri manusia terhadap keinginan-keinginannya. Saya ingin makan ini, nggak boleh, ada aturannya. Saya ingin minum ini, nggak boleh, ada aturannya. Saya mau main dengan perempuan yang merek kayak begini, nggak boleh, ada aturannya. Itu sama saja mempermainkan Tuhan. Jadi sebenarnya penebusan dosa itu tidak membebaskan kita untuk berbuat dosa. Kita dibebaskan dari dosa, bukan dibebaskan dari itu secara manusia. Itu secara manusia memang secara rasional memang kita akan digiring ke sana, Bang. Tapi datanya makin jelas
Di dalam Filipi 3 pasal 7 pasal 8. Coba Bang saya dengarkan. Ya. Kalau kita menelaah data ini, setelah Paulus mengenal Kristus sebagai juru selamat, lalu Paulus kemudian memandang ketaatannya kepada hukum Taurat dulu itu adalah sebuah ragi atau racun. Bahkan hanyalah bagaikan sampah. Itu tertera dalam Filipi 3 loh. Saya bacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Yesus. Di nomor 8-nya dikatakan di bab 3 ini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena mengenal akan Yesus Kristus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi aturan-aturan Tuhan yang ada di dalam Torah itu dianggap sampah. Lalu kemudian memegang teguh kepada konsep menuhankan kepada Yesus yang membebaskan Paulus ini dari hukum Taurat. Nah, lebih lanjut Bang. Dalam Galatia 5 pasal 4 diterangkan begini. Paulus berpesan agar umatnya tidak berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat. Orang yang masih berusaha mencari kebenaran dari hukum Taurat akan hidup di luar kasih karunia Yesus. Dalilnya ada. Galatia 5 pasal 4. Kamu lepas dari Yesus Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ini data Bang. Artinya memang Kristen ini, ya, artinya memang Kristen ini menginginkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel itu dihapuskan dan menggantikannya kemudian dengan aturan kasih. Cukup mengimani Yesus menjadi Tuhan, maka semua akan diselamatkan. Aturan boleh dicabut, yang penting menyembah Yesus menjadi Tuhan. Itu yang Paulus ajarkan. Kamu hoak melulu. Sebentar, jangan dipotong. Jangan menyerang begitu. Sebentar. Kasih dalil aja. Jawab dengan dalil, jangan menghakimi begitu. Ya, itu saya sudah kitab Nabi Injil apa Nabi Isa tadi. Itu saya sudah kasih dalil, Bang. Itu saya sudah kasih dalil. Ya, mudah-mudahan Abang bisa membantah saya dengan dalil pula bahwa di dalam kehidupan Paulus dan juga Kristen sebagai pengikutnya itu tidak menghilangkan hukum Torah, tetapi masih menjalankan praktik-praktik Torah hari ini. Silakan. Jadi begini, tadi pertama kalau dikatakan Paulus itu mengatakan itu sampah, ya maksudnya dia itu karena dari semua yang dia sudah lakukan itu dengan dengan habis, sebentar, dengan habis-habisan. Nah, dalil saya itu kan yang dikatakan Bang Suma tadi kan. Nah, jadi Paulus mengatakan itu sampah, ya jelas di dalam kalimat-kalimatnya dia itu bahwa ternyata itu semua tidak membawa keselamatan, tidak ada faedahnya ya. Nah, begitu, tidak membawa keselamatan. Nah, tapi yang menyelamatkan itu adalah Kristus. Jadi makanya dia juga mengatakan kalau kamu itu mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kamu terlepas dari kasih karunia. Artinya begini, silakan aja kamu berusaha sendiri masuk surga. Tidak ada kasih karunia, kan begitu sama. Babilon, saya mau tanya, kalau di Ten Commandment yang diturun kepada Moses Rabbeinu di Gunung Sinai itu siapa yang nurunin? Kok bisanya Paulus mengatakan tidak berguna? Iya, tidak berguna dalam arti dia itu tidak mendapatkan surga karena itu. Begitu kan, jelas kalau kita baca semua kalimatnya itu kan arahnya ke situ juga. Nah, ada satu hal yang saya mau sampaikan begini. Tadi kan satu contoh ini kan yang ini sebenarnya ya jadi begini, kalau kita itu pada waktu Yesus sudah menebus, dosa itu kan sudah ditebus. Nah, kenapa dosa itu masih ada di dalam dunia? Sedangkan dosa ini kan sudah ditebus oleh Yesus. Berarti Yesus tidak bisa menembus dosa, makanya dosa itu masih ada di dalam dunia. Itu sebenarnya ke situ sebenarnya isi inti dari semua pembicaraan tadi. Jadi begini, dosa itu masih ada, makanya itu kita diberikan baptisan. Baptisan itu adalah penguburan. Jadi kita itu mati bagi diri sendiri, mati bagi ambisi keinginan kita. Baptis itu pertobatan, Bang Bilun, jangan diubah. Iya, betul dong. Nah, jelas itu pertobatan maksudnya. Tapi itu pertobatan itu bagaimana caranya orang itu bertobat? Tidak ada orang bisa mampu untuk bertobat sebenarnya kecuali dia itu mati. Orang itu mau meninggalkan dosa tidak ada jalan lain kecuali dia mati, entah mati secara fisik atau mati secara seremonial dalam baptisan kan, bahwa kita itu sudah mati, sudah tersalib dengan Kristus. Oke Bang, tapi gini Bang, Yesus mengajarkan itu dan memerintahkan menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran.
bagaimana kemudian orang dianggap menyembah dalam kebenaran kalau panduannya tidak ada, Bang? Dihilangkan panduannya itu. Itu gimana? Kebenaran apa yang kemudian Anda ingin jajakan di sini? Ya, jadi kan hukum Taurat itu tetap ada kan, cuma itu disempurnakan atau digenapi. Jadi itu tetap bisa menjadi penuntun juga kan, karena Torah itu kan sebenarnya arti terjemahannya itu kan sebenarnya penuntun juga. Jadi itu bisa tuntunan. Torah itu kan pengertiannya tuntunan. Iya betul, tetapi oleh Paulus dikatakan sengat maut itu adalah hukum Taurat. Betul. Nah, kalau tanpa hukum Taurat tidak ada ini. Nah itu dia, maksudnya gini loh. Sahabat Kristen melalui Paulus menginginkan aturan Tuhan itu nggak usah ada lagi. Yang ada adalah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Ya, betul itu. Kalau mengimani Yesus sebagai Tuhan, betul itu. Ya, dan aturan Torah itu nggak dianggap lagi berdasarkan pengajaran Paulus, karena itu adalah sengat maut. Ya, jadi intinya kan bahwa Taurat itu tidak akan membawa keselamatan. Dari mana ke mana kemudian sahabat saya mengatakan bahwa dengan Taurat itu tidak ada keselamatan? Ya, karena siapa yang mengajarkan itu, Bang? Ada nggak dalilnya bahwa di luar daripada pengajaran Paulus, kalau Paulus memang betul, dia menganggap bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sengat maut. Nah sekarang ada nggak di luar pengajaran Yesus, pengajaran Paulus, bahwa ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah merupakan sengat maut atau merupakan sebuah hal yang menyebabkan manusia itu justru masuk ke dalam neraka? Ada nggak? Makanya ini Bang, ya, yang tadi Umi katakan di awal, bahwa mereka itu hanya klaim pengikut ajaran Yesus. Padahal Yesus sendiri turun untuk menggenapi hukum Torah. Mereka mengatakan di dalam Torah tidak ada keselamatan. Artinya ini sudah membuktikan bahwa mereka itu hanya sekedar klaim pengikut Kristus itu. Karena yang mengajarkan di dalam Torah tidak ada keselamatan jelas-jelas Paulus. Ya, ini kalau kita pakai Taurat itu mungkin kita hanya berpikir ke Taurat Musa, tapi kalau kita berbicara di dalam perjanjian baru itu kan nomon. Jadi itu bisa hukum. Makanya jangan dulu itu kan ke perjanjian baru nggak ada kaitannya, Bang Bidun. Jadi aturan agama Torah itu kan memang diturunkan kepada Musa, bukan kepada Kristus. Jadi itu kan nomon, itu kan aturan, tidak hanya berbicara Taurat. Jadi bisa aja itu hukum agama Kristen atau aturan gereja, itu bisa menjadi kutuk juga. Karena tanpa aturan itu tidak ada pelanggaran. Begitu. Jadi ini kalau kita berbicara hukum Taurat di situ, jangan kita memandang ke Tauratnya Musa saja di perjanjian lama, bukan begitu. Taurat itu yang memang diturunkan untuk Musa, jangan melihat ke Taurat Musa kayak gimana, Bang Bilun. Ya, itu sebagai contoh, kita boleh menggunakan itu, tapi sebenarnya apapun yang menjadi aturan, ya itu ketetapan sebenarnya membawa kepada penghukuman. Ya kan heran, Bang, kalau berbicara tentang 10 hukum Torah, tapi kita tidak boleh bicara tentang Taurat Musa. Lalu mau Taurat siapa lagi? Bukan tidak boleh. Itu kan kalau kita memandang ke situ seolah-olah kita ini kan itu ya bisa dikatakan itu kan orang Yahudi ya begitu. Kita kan di sini ada Kristen, ada Islam. Jadi kalau berbicara hukum di situ, semua hukum agama yang dibuat manusia apalagi kan itu semua membawa manusia kepada pelanggaran. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang kitab mana yang dibuat oleh manusia? Hukum mana yang dibawa oleh manusia? Sekarang hukum Torah itu adalah jelas ya, Hasyam yang menurunkan kepada Musa Rabbeinu. Bukan hukum manusia. Iya, betul. Ya, jadi sekarang yang dimaksud dengan kitab yang ditulis oleh manusia dan hukum manusia itu kitab mana coba? Jujur aja, kita bicara jujur di sini. Ya, maksud saya hukum-hukum itu kan ada banyak, bukan hanya hukum Taurat. Kan yang lagi dibahas hukum Torah, gimana sih, Bang? Iya. Jadi gini, sederhananya gini, Bang, saya bantu ya. Di dalam data yang saya sajikan tadi, karena saya selalu merujuk pada data-data, saya nggak berani kemudian berasumsi. Di dalam Amsal 30, nomor 6 itu diterangkan begini. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Itu poinnya.
Nah sekarang ada data di dalam kitab Abang yang Abang sebut sebagai perjanjian baru yang menerangkan bahwa Taurat itu adalah kutuk dan sengat maut. Yang ingin saya tanya di sini, ini firman Tuhan atau memang murni karangan Paulus? Ya, jadi kan jelas kalau aturan hukum ini tidak ada. Hukum aturan ini kan mengkonfirmasi tentang adanya dosa. Jadi kalau tidak ada hukum pidana di negara ini, maka tidak ada orang yang akan dihukum. Tapi dasar hukum atau dasar orang itu dihukum itu kan berdasarkan kitab pidana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Begitu. Torah itu bukan hukum loh Bang, Torah itu perintah. Iya, perintah. Iya, iya betul. Ya, Umi, minta izin boleh gak Umi? Oke, silakan. Izin ya Bang Zuma ya. Pun tolong buka, kalau Anda meyakini kitab Anda itu adalah suci, kitab Matius 5, 17 sampai 19 Anda baca, Anda pahami kalimat per kalimat. Matius berapa? Anda. Matius 5. Ya, yang pelarangan menghilangkan setitik pun 17-19. Matius 5, 17 sampai 19. Kamu baca pelan-pelan pahami ayat itu. Yesus tidak pernah datang untuk meniadakan hukum Taurat. Sebentar. Saya minta waktu sedikit aja kok. Sabar, Anda lebih mempercayai Tuhan Anda bicara ataukah Paulus yang Anda imani? Tolong Anda jawab. Tolong Anda jawab. Sesuai dengan apa yang ada di kalimat. Di mana dulu kata Paulus di sini? Perkataan Paulus di sini. Enggak. Nanti kamu baca tadi aja kamu dulu. katakan kan kata Paulus. Yang itu loh Bang, yang tadi. Kok lari ke Paulus? Matius 5, 17 aja. Matius 5, 17 kamu 17, baca dulu. 18. Jangan ke Paulus. Silakan baca dulu. Iya, share biar fair. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik pun, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Lalu karena itu terjadi bahasa Inggrisnya apa ini? Sebentar. Sebagai contoh karena aja. itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat? Sebentar, jawab yang dulu. paling kecil. Dengerin dulu supaya ini tidak menyesatkan. Terjadi ini sama dengan menggenapi ini. Fulfill semuanya. Bukan di sana kan Bang Bilun. Memenuhi. Dikatakan sebelum langit dan bumi ini runtuh. Nah sekarang pertanyaannya apa langit dan bumi ini udah runtuh belum? Begitu aja. Jadi begini, hukum itu tidak akan berlalu satu titik pun. Langit dan bumi berlalu, firman perkataan Tuhan itu tidak akan berlalu dari hukum Taurat satu titik pun. Sekali lagi, satu titik pun. Satu titik pun tidak akan dihilangkan. Tapi digenapi. Tunggu Pak Bilun, tunggu. Pertanyaannya silakan. Begitu. Tunggu dulu Pak Bilun. Bang, apa yang mau ditanyakan dari menampilkan dalil ini tadi? Biar diskusi apa karena ini tadi dari umat-umat sahabat kita ini terlalu ramai kayak pasar, makanya saya diem aja. Ya sabar. Karena tadi menampilkan dalil itu apa? Di sini dikatakan Yesus sendiri yang berkata. Kita lihat di kalimat yang pertama itu adalah perkataan Yesus. Ini warna merah loh. Saya adalah pengikut Yesus. Ya ingat itu. Karena Nabi kami itu Isa alaihissalam. Dengarkan saya baca ini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu pengikut Yesus dibaptis dong. Dengerin dulu. Saya bukan penyembah Yesus. Saya juga bukan penyembah loh. Ya iya sudah. Di mana perintah penyembah Allah di Alkitab? Tidak ada. Sabar, santai. Pak Bilun, Bang, langsung aja ke poinnya, aja. Oke. Nama ilah lain jangan kamu sebut, itu perintah Taurat. Kalau Bilun tidak tertib, saya kick. Yesus ilah lain bukan, ilah lain. Sabar. Selalu Bang Bilun santai. Kita mencari edukasi nih. Mencari iman ya. Jangan begitu. Enggak, nyantai. Oke, di sini dikatakan saya sama Bang Suma tadi juga nyantai. Astaga. Bang Bilun, kalau Bang Bilun sekali lagi menyela di kick ya Bang Bilun. Astagfirullahaladzim. Langsung aja ke poinnya Bang, apa yang mau disampaikan tadi mengenai di sini dikatakan di ayat ke-19 sampai ayat ke-20 bahwa Yesus itu menyatakan barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Taurat. Dengerin itu.
Ini perkataan mana? Tuhan Anda. Apa yang dikatakan? Anda akan Mana duduk kata di tempat yang mengikuti? rendah. Sabar dulu Bilun. Langsung aja setelah selesai nanti dilempar ke Bang Bilun. Anda akan duduk Dia di bertanya, tempat saya yang jawab. Astagfirullahaladzim. Share screen aja. Bilun, diam dulu dong, Bilun. Kebiasaan. Share screen Kamu ini aja. manusia bukan? Sabar Bang A, sabar. Di ini aja. Diam. Di share screen aja ayatnya. Astagfirullahaladzim. Udah, tinggalkan aja. Makanya Share screen saya aja kasih ayatnya. pertanyaan, ngoceh aja kayak nenek kamu tuh, kayak nggak ada adab kamu tuh. Sudah. Cukup. Tidak usah. Bang Ini Bilun saya sudah share nggak ada. screen. Bang Astagfirullahaladzim. Bilun sudah nggak ada. Oke, slow down. Tenang. Ya udah saya keluar lagi. Bang Bilun sudah tidak ada. Slow down Bang. Slow down. Santai aja. Dikasih ayat yang mematikan langsung dia kayak kebakaran jenggot. Oke, Bang Bilun masih ada. Tolong Bang Bilun didengarkan apa yang Iya, kita ulangi, silakan. apa poinnya. Ya, jangan disela dulu ya Bang Bilun ya. Iya, Biar ini susah kondusif. emang biji congklak mah. Sabar. Jangan disela siapapun Muslim pun tolong menahan diri saudara Muslim. Kita Share tunjukkan screen aja aja. bagaimana. Ini Bang Awi share screen Ya. aja ayatnya biar dia yakin. Ya, ayat Matius 5. Matius pasal 5. Umi Omar bantu ya. 19. Ya, oke. Oh, udah ada. Oke. Tolong nih. Silakan di share screen nanti ditanya Ini poin siapa apa ini? Ini Rian. Bang John. Nah, Rian pakai ini aja kitab ini turunin aja biar Umi ya. Tunggu. Pakai ini aja, pakai Alkitab online. Iya. Dah. Sebentar. Ayat berapa? Yuk, Matius berapa? Matius 5 nih. 17 sampai 19 nih. 17 sampai 19. Ini data ini anak saya yang usia 3 tahun udah hafal di luar kepala ini. Kita ketawa dulu Bang, buat ngilangin. Oke, kita baca ya. Janganlah kamu Umi yang baca. menyangka. Oke, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi barang siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Luar. Lanjut. Oke, kalau bisa jangan terlalu panjang, langsung punya Bang. Langsung punya apa yang mau ditanyakan dari dalil yang mau disampaikan ini. Oke, saya mau bukannya bertanya, tolong jelaskan ayat yang ke-19, di manakah tempat duduk yang paling tinggi dan di manakah tempat yang paling rendah? Dari Menurut 18 dulu, dari Dan, 18 dulu. Oke, enggak langsung ke 19 nih, jadi biar paham. Iya. Oke, kita dengar langsung. penjelasan dari Pak Bilun karena tak ada Billy, Silakan. Bilun pun jadi. Silakan, kita jangan ada yang menyelah. Silakan Pak. Terus sorry, sebentar. Ayat yang ke-20 juga harus dijawab ya, sorry, sebelum dibaca Oke, itu. satu-satu. Kalau disuruh jelaskan semuanya, tambah mutarnya panjang. Enggak, Biar sama, ayat aja. satu penjelasan Bang ini Bang. Lanjut. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Silakan. Luar. Oke. Jadi pertama begini ya, kalau orang Farisi Pakai itu, dalil ya, Bang Bilun, pakai dalil ya. dalilnya ini yang di layar ini. Oke, Ayatnya itu. Kamu baca enggak kata genap itu di situ? Nah, jadi kalau orang Farisi Saduki di situ itu masih ganjil. Kan kalau kami itu sudah genap. Nah, jadi di situ siapa yang mengajar, siapa yang tertinggi ya nanti di dalam kerajaan surga? Ya yang sudah genap. Kalau yang masih ganjil ya nanti dulu. Ini itu aja sederhana. Asumsi banget. Asumsi banget. Ada di situ kok di layar kan. Yang mana asumsinya? Bang Bilun mau tanya. Bang Bilun mau tanya. Itu kitab enggak? Itu kitab asumsi ayat berapa, pasal berapa itu? Mohon maaf itu di layar itu ayat 17 kan menggenapi. Nah, tadi kan pertanyaannya ayat 19. Ya, 19 itu menduduki tempat yang tinggi kan di dalam sorga. Asumsi ya. Mengenai perintah Taurat ya.
Nah, kemudian di sini juga di ayat 20 dikatakan jika tidak lebih benar daripada ahli Taurat. Mereka belum genap kok. Kami sudah genap. Ayat 17 apa itu katanya? Kan? Aku datang untuk menggenapi. Yesus itu kami mengikut Yesus. Jadi kami itu punya hukum yang sudah digenapi. Justru Paulus itu hukum yang genap, bukan hukum yang ganjil gitu. Paulus itu tidak menggenapi, justru menghapuskan hukum Taurat. Paulus itu. Kita kan bicara Yesus, ini bukan kata Paulus, kata Yesus loh. Satu-satu. Selesaikan Bang AA dulu. Silakan. Itu tanggapannya Bang dari Bilun. Silakan Bang AA. Jangan dipotong. Terima kasih moderator. Alhamdulillah. Bang Bilun yang terbaik. Saya mau bertanya dari ayat ini sampai ke ayat 20. Apakah Anda meyakini perintah Yesus ataukah Anda meyakini perintah Paulus? Itu pertanyaan saya sebenarnya. Paham Anda? Dikatakan di kitab ini, di kitab Anda ini yang sekarang ini yang saya baca, bahwa Yesus memerintahkan Anda untuk mengajarkan Taurat. Tapi di kitab yang lain, di Efesus, dikatakan Anda harus menghapus Taurat dari kutub Taurat. Siapakah yang wajib Anda ikuti? Siapakah yang wajib Anda patuhi sebagai umat Kristen? Yesus kah? Atau Paulus? Silakan, lanjut. Ini perkataan Paulus atau Yesus? Jawab dulu. Dijawab dulu, ini perkataan Paulus atau Yesus? Pertanyaannya bukan itu, Bang Bilun. Kamu kan katakan kenapa diseret-seret Paulus dari ayat ini? Saya kasih tahu dulu Mas Bilun, tadi saya sudah menelaah semua pembicaraan Anda dari Bang Zuma dan Anda. Ya. Saya seperti Paulus pengikut Yesus. Sabar, saya baru ngambil napas ini. Ya, sabar, tahan dulu. Di sini adalah perkataan Yesus. Yesus memerintahkan Anda untuk mempelajari dan mengajarkan Taurat. Ya, sampai ke ayat yang ke-20. Di ayat yang lain, di kitab bab lain, dikatakan oleh siapa itu rasul kamu itu untuk menghapus dari kutuk-kutuk. Ya, nggak tahu lah namanya Saulus yang saya kenal sih. Menghapus kutuk dari Taurat. Sekarang saya mau bertanya, lebih patuh manakah Anda mengikuti perintah Yesus kah? Ataukah Anda mengikuti perintah Paulus? Itu jawabannya, tolong. Singkat, tepat, padat. Nggak usah banyak asumsi. Kita ini orang udah tua, dewasa. Lanjut. Silakan Bang Bilun. Ya, kami ini sama dengan Paulus. Pengikut Yesus. Singkat. Singkat, padat, tegas, dan menjengkelkan. Silakan, Bang AA, itu jawabannya. Santai beliin aja. Kalau gitu, jadi jelas ya, saya bisa ngambil satu putusan dari pembicaraan Anda, bahwa Pak Bilun, bukan umat Kristen yang lainnya, tapi Pak Bilun udah 100% sebagai pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih, Bang. Bang Bilun, saya mau tanya, moderator ya, saya mau tanya. Bang Bilun tahu nggak kalau sebetulnya perintah di dalam Taurat atau mispot di dalam Taurat itu ada berapa? Silakan Pak Bilun, ada berapa? Iya, nggak hafal-hafal saya 600 apa berapa itu. Ngapain saya hafalin itu? Oke, cukup. Nggak ada dalam gereja disuruh hafal itu. Oke ya. Oke, cukup. Karena tadi kan diperintahkan oleh Yesus harus menjalankan dan harus mengajarkan hukum perintah Torah. Sementara mispot Torah itu semuanya ada 613 ya, 613. Salah satu atau beberapa di antaranya ada banyak di sana, ada perintah menjalankan hari Sabat, perintah sunat, segala macam ada, larangan memakan makanan yang diharamkan di dalam Torah. Apakah itu dilaksanakan nggak oleh umat Kristen? Ya, mispot yang 600 sekian itu kan yang belum digenapi, sedangkan yang kami laksanakan itu adalah penggenapan kan begitu. Iya, justru itu yang harus digenapi. Gitu. Jangan standar ganda. Hukum Torah itu harus digenapi, bukan belum digenapi. Tetapi kan Yesus datang sudah menggenapi. Iya, penggenapannya kematian Yesus kan itu tidak ada di dalam Islam. Kematian Yesus. Di mana ada penggenapan hukum Torah pada kematian Yesus, di mana? Ayatnya di mana? Tadi kalian yang bacakan ayatnya itu. Mana? Aduh, saya lupa. Kalian aja. Saya nggak tahu ayatnya. Tidak ada berbicara tentang kalian kematian. Yang lebih hafal kok.
Ya, tidak ada di sana kematian Yesus adalah penggenapan hukum Torah. Kematian Yesus yang menurut umat Kristen, menurut bangsa Yahudi, karena Yesus Yahudi ya, kematian Yesus atau hukuman Yesus di kayu salib menurut bangsa Yahudi itu bukan penggenapan Torah, tetapi justru mereka mengatakan kematian Yesus karena Yesus dianggap melakukan hilolasem atau penghujatan terhadap Hashem saat menyatakan anak dia adalah seorang anak Allah. Jadi tidak ada kaitannya kematian Yesus dengan penggenapan, dengan penebusan dosa, tidak ada kaitannya sama sekali. Jadi jangan ngarang-ngarang, makanya bukalah kitab kalian. Oke, poin yang mau disampaikan Ibu Dini. Iya, itu poin yang akan. Jadi begini, yang tadi tanggapan dari Bilun, silakan Brother Bilun. Yang tadi kan katanya itu penghujatan dengan mengatakan dia anak Allah. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 41 di situ sebentar ya masuk angin. Yang terlalu kenyang ditanya. Sebentar ya. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri, ini kan perkataan Yesus. Nah, jawab mereka, kami ini maksudnya mereka di sini orang Farisi, Saduki atau orang Yahudi ya sama dengan Yesus orangnya. Kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, jadi orang Yahudi itu pun mengakui bahwa Bapa mereka itu Allah. Mereka menyebut Tuhan itu Avinu atau Bapa kami kan. Itu sudah dibahas kemarin Bang Bilun dan sudah Umi jelaskan. Ya, jadi bukan hanya Yesus yang disebut anak Allah. Yang menjadi persoalan yang dikatakan menghujat itu adalah dikatakan bahwa Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Allah, bukan dia menyatakan dia anak Allah. Betul, apapun ya, kalau anak Allah, itu orang Yahudi juga anak Allah, Farisi Saduki juga anak Allah. Itu kan kemarin Umi yang ngasih tahu bahwa Yahudi juga dikatakan Allah, bahkan iblis juga dikatakan anak Allah. Iya, makanya itu kan kemarin Umi yang ngasih tahu sama Bang Bilun, bukan hanya Yesus yang disebut anak Allah, tetapi bangsa Yahudi sendiri sama, orang-orang saleh juga sama, bahkan iblis pun sama dikatakan begitu kan. Nah, kalau iblis saya kira nggak begitu, itu pelintiran aja, betul. Sabar, di dalam kitabmu. Jadi kan kemarin Umi sudah katakan, apalagi dengan mendengarkan pernyataan Bang Bilun di sini bahwa Yesus pada saat disalib itu karena dianggap penghujatan terhadap Hashem, Hilolashem kan, artinya kematian Yesus di kayu salib menurut teman-teman Kristen itu tidak ada kaitannya dengan penggenapan Torah, tidak ada juga kaitannya dengan penebusan dosa, ya kan? Karena Bang Bilun sendiri menyatakan bahwa alasan Yesus disalib karena dianggap menyetarakan diri dengan Allah. Itu saja, udah titik. Oke, begini Brother Bilun, alasan Yesus disalib itu bukan karena penebusan dosa, tapi karena menyetarakan dirinya dengan Allah. Iya. Itu juga betul, tidak salah itu. Betul juga, itu tidak salah juga itu Umi. Ya, silakan. Enggak masalah itu berarti. Jadi dia disalibkan karena itu, karena yang tadi itu kan. Iya. Berarti bukan karena ini ya, bukan karena hukum Torah juga, bukan karena penggenapan hukum Torah juga, bukan karena penebusan dosa ya Bang Bilun. Ya, kalau dikatakan jadi begini, memang orang Yahudi tidak ada pikiran, mari kita salib dia supaya terjadi penebusan. Tidak ada. Tidak ada pikiran begitu. Itu cuma pikiran bapak-bapak gereja setelahnya. Yes, betul. Ya, silakan aja begitu memang kok. Iya, itu juga nggak salah itu, betul itu nggak salah. Nah, kayak begini enak kan, sudah diskusinya enak. Pokoknya tenang aja, kalau saya ada nih Bang Bilun ini ketawa-ketawa ini Brother Bilun. Baik, kembali antar dulu dilanjutkan lagi sama Bang Juma. Ya, yang lain dulu. Tunggu, sabar. Zion, itu Rian, kita kan lagi bicara dulu bentar ya. Karena Bang Zuma juga memberikan ruang kok sama kita. Ya, yang lain. Jadi lupa kan? Ya udah lanjut. Jadi saya takut kalau saya terus-terusan nanti ada yang marah-marah lagi kayak tadi, waduh. Enggak, masalahnya kan sudah enak. Bang Bilun kan Kristennya siapa lagi gitu kan? Santai aja Pak Bilun. Silakan. Apa yang mau ditanyakan Pak Bilun? Siapa tahu Pak Bilun mau bertanya sesuatu. Saya selalu berikan ruang ke Pak Bilun. Silakan. Yang lain aja. Enggak, sebetulnya Bang Awi kayak gini, ini juga sebagai kesempatan buat Umi, karena kemarin kita diskusi di Zoom Umi ya, Bang Bilun kabur gitu, makanya kebetulan nih ketemu lagi di sini. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi bertanya dari kita ya, dari Pak Bilun atau dari Kristen. Ya nggak apa-apa, silakan bertanya aja apa yang mau ditanyakan.
Ya, mungkin tadi yang saya tanyakan sebenarnya belum terjawab ya, yang kenapa yang mengenai Paulus. Ya ini kan karena topiknya selalu menyalahkan Paulus ya. Kalau memang Paulus itu betul bersalah dan Al-Qur'an datang untuk membenarkan untuk mengkoreksi ya, salah satu tujuannya. Kenapa narasi tersebut tidak ada di dalam Al-Quran mengenai Paulus, sedangkan narasi tentang Firaun itu ada, narasi tentang Samiri ada. Korban Firaun itu paling cuma 6 juta orang. Oke, ya, Samiri mungkin cuma ngerti ya, Samiri cuma menyesatkan untuk menyembah patung lembu. Tetapi Paulus yang menyebabkan manusia 2 miliar manusia menyembah manusia gitu kan, menurut pemahaman kalian gitu. Itu jauh lebih bejat gitu loh daripada Firaun dan Samiri kalau memang narasi itu betul. Oke, saya jawab dulu. Bentar ya, moderator. Boleh sedikit ya? Begini ya, Pak ya. Kenapa Paulus itu tidak ada di Al-Quran? Pertama, pengangkatan Rasul Paulus itu bukannya di zaman kehidupannya Isa alaihissalam. Kedua, Paulus itu bukan seorang nabi bagi kami. Dia itu hanya seorang penghujat, seorang pembunuh, ya jelas itu. Jadi kami di agama kami, di kitab kami, Paulus itu tidak masuk hitungan. Ada Pak Budi, ada di surat Yasin Sabulus, tapi itu hanya satu ayat aja. Tapi bukan nanti Umi akan silakan lanjut. Ada. Silakan terusin dulu. Oke, pertanyaannya itu kenapa si Paulus ini tidak dituliskan di dalam Al-Qur'an sama seperti Firaun? Tidak dikecam. Betul, tidak dikecam. Sabar, biar saya sederhanakan pertanyaannya biar gampang dimengerti. Jika dianggap itu adalah salah satu oknum manusia yang berbahaya, lebih berbahaya dari Firaun karena dia menyesatkan lebih daripada 3 miliar orang. Sedangkan Firaun aja menyesatkan kaumnya itu dibahas dalam Al-Quran, kenapa Paulus tidak? Termasuk Samiri ya. Samiri itu menyesatkan 6 juta orang menyembah lembu. Ini nyembah manusia nih, miliaran. Iya, paham. Sebenarnya saya juga bisa jawab, tapi biarlah narasumber yang lain yang menjawab. Kalau saya sih jawabnya sederhana. Samiri itu bukan tokoh, Paulus itu bukan tokoh yang terkenal yang perlu dibahas sih. Iya, sebetulnya begitu juga, tapi dikuatkan juga di dalam Al-Baqarah ya, banyak sekali ayat-ayat yang mengecam tindakan Paulus. Contohnya misalkan di dalam Al-Baqarah ayat 8 sampai 10 karena di sana Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Kemudian di ayat selanjutnya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Kemudian di ayat Al-Baqarah ayat 14 sampai dengan 18, Allah berfirman, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Di ayat selanjutnya, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidak mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian di ayat berikutnya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat dilihat. Mereka tuli, bisu, buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Akan Umi tutup dengan Quran surat Al-Fat ayat ke-29. Diberitahukan atau tidak, mereka sama saja. Karena Allah telah mengunci rapat hatinya, menutup matanya, dan menutup pula pendengarannya. Maka neraka jahanamlah tempat yang kekal bagi mereka. Terima kasih. Oke, begitu Bang. Sebentar pakai hatinya, jangan dipotong kata-kata saya. Itu penjelasan secara umum apa yang disampaikan Umi Dini mengenai orang-orang yang bersifat seperti Paulus itu menurut keimanan kami. Silakan Uniripa ingin menguatkan, Uniripa Resen, silakan Uniripa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Antonius, kenapa sih Paulus ini tidak bagus ini? Kutip bagus pertanyaannya. Sementara Samiri ada dan Firaun ada. Mungkin perlu kita pahami kalau kami berimannya begini Pak Antonius, bahwa Al-Quran itu
bukan kitab request ya, di mana kitab itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, melainkan Al-Quran adalah kalamullah yang mana Allah yang berkehendak apa yang akan diberitahukan kepada kami umat Islam yang memang penting buat kami. Nah, contoh memang ada beberapa hal yang Allah beritahukan nama seperti Samiri. Kenapa? Hikmahnya adalah karena di kitab Anda itu yang difitnah membuat patung anak sapi itu adalah Nabi Harun alaihissalam. Maka Allah dengan membersihkan nama Nabi Harun bahwa para nabi di dalam iman Islam itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat, maka disebutkanlah nama Samiri sebagai apa? Membersihkan nama para nabi. Lalu kenapa Paulus tidak disebutkan? Bukan hanya Paulus, seperti yang diserupakan itu juga tidak disebutkan namanya di Al-Quran. Kenapa? Bagi kami itu tidak menjadi mengganggu, maksudnya tidak mengganggu dalam iman kami karena sudah saya katakan di awal kami beriman kepada apa yang Allah kehendaki untuk kami ketahui. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada Paulus, mari kita bedah. Paulus ini secara umum memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak perlu menyebutkan nama karena Allah sudah katakan terkait tentang Bani Israel ya, mayoritas dari mereka itu yang pertama di dalam surah Al-Maidah ayat ke-42 sampai 43. Yang pertama sekali mereka suka mendengar kabar bohong. Kemudian mereka juga suka menyuruh tapi tidak melakukan. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44 dan mencampurkan yang hak dengan yang batil dalam surah Al-Imran 71. Intinya Allah sudah menyebutkan kriteria dari Bani Israel. Apakah Paulus Bani Israel? Bukankah dia mengaku dari Bani Israel dari keturunan Benyamin? Maka itu sudah cukup bagi kami bahwa orang-orang seperti, mohon maaf saya katakan, Paulus, kita bisa lihat bahkan di kitab yang Anda pegang saat ini, apakah dia benar-benar rasul sejati yang seperti yang kalian imani atau jangan-jangan dia yang memenuhi penggenapan sebagai nabi palsu. Maka kita bisa telusuri itu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Antonius. Terima kasih. Assalamualaikum. Sangat bisa ditelusuri Uni Rifa. Oke, terima kasih. Sahabat Pak Antonius, karena ini pertanyaannya bagus sekali. Ini saya pun tertarik dengan pertanyaan. Mungkin ada... Iya, boleh saya tanggapi atau gimana? Atau saya nunggu yang lain atau gimana? Gak apa-apa, silakan tanggapi dulu kalau dirasa cukup. Oke, ya. Sembari nunggu yang pendapat yang lain ya, saya tanggapin dulu. Pendapat ya, silakan. Ya, Pak. Jadi gini, jawabannya dari Pak Penunggang Kuda, Pak siapa lagi tadi, Pak Gema Islam sama Bu Rifa sama Bican ya. Jawabannya beragam. Pertama, Pak Penunggang Kuda bilang Paulus tidak terkenal. Ini saya tidak setuju. Sederhana. Ya. Kalau saya jawabannya gitu aja, sederhana. Ya, sebentar Pak. Ya. Izinkan saya selesaikan ya. Fakta terbalik. Paulus jauh lebih terkenal dari Samiri. Ya, Paulus itu nama yang lebih banyak sering disebut. Ya, lebih orang Kristen lebih paham, lebih tahu Paulus daripada Samiri, gitu. Dan saya yakin Muslim juga lebih tahu Paulus gitu loh dibanding Samiri gitu. Terus kemudian Umi Dini menyebut ayat-ayat, tetapi ayat-ayat itu tidak menyebut nama Paulus. Ya, kalau Firaun disebut namanya. Ya, dijelaskan secara rinci di mana kesesatan dia. Samiri dijelaskan, disebut nama, dijelaskan di mana kesesatannya. Nah, kalau ayat-ayat tersebut, menurut saya itu eisegesis ya. Artinya kalau saya mentafsirkan, kita jangan potong. Sebentar. Kalau nanti giliran Umi ya. Karena saya bisa menafsirkan lain. Kalau ayat-ayat itu orang maksudnya gini loh. Orang bisa menafsirkan lain. Bisa aja itu yang dimaksud misalnya, itu Samiri gitu loh. Itu ditujukan buat Samiri, bisa aja gitu loh, karena secara umum ya itu. Kemudian kalau jawaban dari Umi Rifa itu adalah tidak penting gitu, itu yang saya tangkap ya, betul ya Bu Rifa. Jadi kalau saya bilang tidak penting, tapi faktanya ini ada 2 miliar manusia loh yang tersesat. Dan kalian para apologetik Muslim sering membawa-bawa nama ini pada saat mendakwa ke umat Kristen atau sedang pada saat berapologetik, selalu menyebut. Jadi gimana tidak penting gitu loh. Ya, jadi Paulus ini sangat penting sekali karena dialah yang menyebabkan 2 miliar manusia masuk neraka. Loh, Firaun berapa banyak yang ditindas sama dia? Nggak sampai 6 juta. Samiri berapa banyak orang Yahudi yang keluar tuh mau nyembah lembu? Paling nggak sampai 1 juta. Ini masuk neraka 2 miliar, gimana nggak penting gitu. Sementara dikatakan Al-Quran itu datang untuk meluruskan. Artinya ada momen untuk meluruskan apa yang kesesatan Nasrani. Ya, Nasrani itu adalah
di puncak kejayaan ya pada saat itu ya, di apex ya, di apa namanya, penguasa Romawi itu, kerajaan Romawi itu langsung jadi Kristen. Nah itu gimana nggak penting gitu loh, mereka sesat gara-gara Paulus. Jadi saya nggak melihat logikanya bahwa Paulus tidak penting, sementara ternyata begitu pentingnya gitu loh. Ya oke, silakan. Oke. Saya dulu pertama ya, karena saya tadi ikut menjawab meskipun saya moderator, mohon maaf. Saya mengapa saya bilang dia bukan tokoh terkenal si Paulus ini, karena yang terkenal di sini kan cuma Nabi Isa kalau di dalam Al-Quran, yang dibahas tentang menuhankan Nabi Isa, bukan menuhankan Paulus. Saya pun tidak pernah mengenal Paulus ini, sebelum debat-debat ini baru saya tahu ada namanya Paulus ya. Saya pikir dulunya itu Nabi Isa pernah mengaku sebagai Tuhan loh. Ternyata belakangan setelah ada debat-debat Zoom ini baru saya ngerti. Ya, penunggal kuda silakan browsing internet, cek yang terkait dengan kekristenan. Pasti banyak sekali muncul Paulus. Iya, dan itu udah belasan tahun yang lalu itu. Tunggu. Mungkin karena saya aja yang lambat membaca dan kurang wawasan soal itu. Dan saya tidak pernah baca Alkitab Anda sebelumnya. Iya kan, baru di Zoom ini aja baru saya mengerti. Oh, ada tokoh namanya Paulus yang mengarang cerita tentang ketuhanan Yesus, karena Yesus sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Dalam Al-Quran sudah diterangkan mengenai itu di surah Al-Maidah ayat berapa sampai 120 itu jelas di situ mengenai Allah yang mengkafirkan orang yang menuhankan si Nabi Isa. Nah kan poinnya di sini kan poinnya itu adalah membuat Tuhan menuhankan yang lain, bukan seseorang yang membuat isu. Kalau di Firaun kan dia mengaku sebagai Tuhan. Samiri juga kan begitu, membuat Tuhan lain, penyembahan lain. Kalau Paulus apa yang dilakukannya? Dengan memfitnah sahabat Paulus menjadikan Yesus Tuhan, ya kan? Mentuhankan manusia. Oh, berarti Paulus menjadikan 2 miliar orang loh. Sedikit Bang Awi. Ripa dulu, silakan. Ya, ini mungkin jadi ini ya, saya dapat jawaban dari Bang Zainal di live comment, saya bantu untuk menyampaikan. Jadi begini, Samiri itu gelar dari seseorang yang bernama Musa dari gelar Samaria, maka disebut dengan istilah Samiri. Fir'aun pun itu bukan nama tapi adalah gelar pada pemerintahan zaman itu. Artinya begini, Bang Pak Antonius saya. Jadi memang ada satu tokoh yang seperti Abu Lahab, Tabat Yada Abi Watab itu memang ada, tapi kalau untuk penyesat seperti penjahat Firaun yang terkenal, yang 2 nama yang Abang usung barusan itu, ya, yang ada sebelum Rasulullah lahir, itu adalah gelar Samiri. Kalau saya tidak salah itu berasal dari namanya itu Musa bin apa gitu, yang digelari sebagai Samiri karena dia dari Samaria. Kalau saya tidak salah, mungkin teman-teman Muslim bisa membantu untuk mengkoreksi saya. Sementara Firaun juga. Jadi tidak disebutkan karena begini, kenapa? Karena orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang berbeda dengan sifat yang sama itu akan terus bermunculan. Jadi setiap tahun mereka akan muncul, setiap masa mereka akan muncul, penyesat-penyesat ini akan muncul. Apakah pernah muncul di zamannya Rasulullah atau di zamannya para sahabat? Maka muncullah orang-orang yang pernah mengaku Nabi juga, mengaku-ngaku bertemu Tuhan juga, itu muncul. Bahkan saat ini itu banyak yang mengaku bertemu Tuhan. Apakah Al-Quran harus mengutip nama-nama mereka semuanya? Apakah Al-Quran harus mengutip orang-orang jahat sebelum sebelum Nabi Muhammad itu ada? Karena bukan cuma itu, kalau kita pikir-pikir banyak sekali penyesat-penyesat. Tapi inilah karakteristik orang-orang yang disebutkan gelarnya itu memang akan muncul setiap masa. Ini jawaban saya ambil nukil dari Bang Zainal Arifin di live comment yang mungkin ingin kita mendengar semuanya. Terima kasih Bang Zainal. Selamat selamat malam buat Pak Antonius, lanjut yang lainnya, monggo. Kemudian gimana meluruskannya Bu Rifa? Sebentar, ada Huan Nur, silakan Bang Huan Nur yang bicara, silakan. Baik, di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Al-Quran itu memang ada tokoh-tokoh yang dimuliakan itu dicatat di dalam Al-Quran, dan yang dihinakan pun dicatat di dalam Al-Quran. Tadi jawaban luar biasa ya dari kakakku Uniripa yang mengatakan Al-Quran adalah bukan kitab request. Itu sangat luar biasa. Nah, kenapa Paulus itu tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran gitu kan? Kenapa namanya itu tidak ada? Kita balik lagi, siapa sih Paulus ini? Paulus ini kalau misalkan benar dia adalah seorang tokoh ataupun pendiri Kristen yang benar-benar terkenal, dia keturunannya aja tidak jelas.
Tokoh-tokoh aja kita tahu kok, tokoh-tokoh di dunia itu semuanya itu jelas, nama-nama orang tuanya jelas. Seperti tokoh yang terkenal yang sekarang dia di zaman now, J.K. Rowling. Itu yang mencatat yang namanya buku Harry Potter, and the Socrates of the Stone, and the Chamber of the Secret, and the Prison of the Azkaban. Itu kan sudah jelas. Dia itu bapaknya tahu siapa, keluarganya tahu siapa. Nah sekarang kalau misalkan ente menuntut kepada kami, kalau misalkan di Al-Quran itu harus ada, sekarang gua tuntut sama ente. Kalau benar Paulus itu adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi harus nyampe kepada Yakob, Gua minta silsilahnya. Nggak usah silsilah nyampe ke Yakob deh, bapaknya aja siapa. Apakah jelas disebutkan? Tidak jelas disebutkan siapa. Ini jelas tokoh fiktif ini. Tidak dijelaskan. Nabi palsu ya? Ya, tidak bisa bilang seperti itu juga, Mi. Tapi yang jelas, kalau sahabat-sahabat Nabi, semua disebutkan bapaknya. Maaf, Rasul palsu, maksudnya Rasul palsu. Abdullah bin Mas'ud disebutkan. Umar bin Khattab disebutkan semua. Nah sekarang Paulus siapa? Kalau misalkan ada yang tahu bapaknya Paulus itu siapa, besok habis maghrib gue nikah lagi. Ada yang tahu nggak? Oke. Tenang, slow down. Terima kasih. Di situ, sebentar belum beres. Di situ, kan di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan Allah betapa sayang sama kita. Berhenti menuhankan manusia. Berhenti, Tuhan itu satu dari tiga. Itu sudah Allah peringatkan. Kami di sini semua sama-sama memperingatkan. Jangan seperti iblis. Iblis itu apa? Aba wastakbar. Tahu artinya? Bodoh amat. Sudah dikasih tahu masih begitu juga. Nah itu aja. Besok habis maghrib gue nikah lagi kalau ada yang tahu bapaknya siapa. Oke, terima kasih. Bang Awi, Umi akan menjawab juga nih ya. Tadi kata Antonius, Umi tidak ini yang Umi ambil dari Al-Baqarah. Padahal tadi Bang Alwi sudah mengatakan bahwa itu adalah gambaran secara umum tentang sifat daripada Paulus ya. Kemudian kalau misalkan mau lebih jelas lagi, oke, mungkin dengan Al-Quran tidak akan percaya ya teman-teman Kristen. Akan Umi ambil dari Biblos ya. Silakan baca di Yohanes pasal 8 ayat 44. Ini terkait dengan Rasul palsu juga. Iblislah ini yang sering juga disampaikan oleh Templar yang selalu mengatakan bahwa Yahudi dan Islam adalah iblislah yang menjadi bapakmu. Tapi hanya itu kalimat yang dia sampaikan. Di Yohanes pasal 8 ayat 44 dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata selalu berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak dari segala dusta. Nah, ini siapa yang dimaksud? Kita baca ya. Ini di sini tekankan dulu. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apa dia berkata selalu berdusta? Dia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dari segala pendusta. Kita lihat siapa yang dimaksud. Ini ada di 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai ini Paulus ya yang lagi bicara. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Nah, dia ngaku bapak. Ya. Tapi dia pengakuannya atas nama dirinya sendiri. Akulah yang menjadi bapak. Oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Kemudian di dalam, di dalam Galatia pasal 6 ayat 11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Kemudian di dalam Roma pasal 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa engkau masih menghakimi lagi sebagai orang pendusta? Di 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 16, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu Kristen, kata ini ya, kata Paulus. Tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jelas ya, yang dimaksud Yohanes pasal 8 ayat 44 ini sudah tergenapi oleh Paulus. Ya, lanjut Bang Juma. Oke, terima kasih buat jawabannya. Cuma saya ada pertanyaan juga nih, ya, lanjutan dari narasi dari Uni Rifa sama Umi Dini. Pertama, setahu saya yang namanya Samaritan itu baru muncul belakangan gitu loh.
Ya, maksudnya yang namanya Samaritan. Nggak ada yang bahas Samaritan, Bang Antonius. Jangan lari ke Samaritan, nggak ada yang bahas. Enggak, soalnya saya Umi Rifa menjawab bahwa Samiri itu maksudnya orang Samaritan. Begitu loh. Silakan lanjut. Ya, jadi tadi Umi mengatakan Samiri yang dimaksud di situ adalah orang Samaritan. Nah, sementara jadi pertanyaan orang Samaritan itu muncul kapan? Kemudian pertanyaan kedua, di situ kan sebenarnya mengacunya jelas ke satu orang yang menyebabkan orang-orang Israel menyembah patung gitu. Jadi sebenarnya Samiri itu mesti sebuah nama, bukan sebuah sebuah etnis. Gak tepat. Lagi pula dari mana gitu? Mereka lahir di Mesir, tiba-tiba bisa jadi orang Samaritan si orang itu gitu loh. Itu jadi pertanyaan besar. Dan kedua, ini menjawab pertanyaan Riva sama Pak Huan juga ya. Kalau memang kritik atau koreksi dari Al-Quran terhadap kekristenan hanya sebatas jangan menyembah jangan mengatakan satu dari tiga gitu ya. Hanya sebatas itu, sepertinya itu koreksi terhadap Kristen itu sangat gimana ya? Tipis gitu, sangat nggak tegas gitu loh, kurang tegas ya. Tunjukin dulu ke kami siapa bapaknya Paulus. Tunjukin begini, ya, biar dia selesaikan dulu. Iya, ya. Jadi rasanya itu koreksi yang tipis. Sementara Kristen itu merupakan umat yang perlu dikoreksi habis-habisan gitu loh. Ya, itu dari Konsili Nikea-nya jelas sebenarnya narasinya itu bukan narasinya itu panjang gitu ya, termaksud kesesatan mengikuti Paulus gitu loh. Jadi maksudnya kalau cuma hanya sebatas itu aneh gitu loh ya. Kemudian juga jadi pertanyaan, lalu Nasrani yang kayak gimana gitu loh, kitabnya yang dipegang apa? Tadi juga pertanyaan saya sebelumnya itu mengenai silsilah Paulus begini. Banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tidak disebutkan silsilahnya. Ya berarti bohong. Sebentar dulu Pak Huan, sebentar. Jangan dipotong dulu ya. Ini orang munafik ini, gua tahu. Sebentar Pak Huan, sebentar. Sabar, jangan dipotong, jangan dipotong. Nanti boleh Pak Huan boleh bantah saya mau ngatain saya apa boleh. Santai aja Bang Dewa, santai aja. Sebentar. Sebentar Pak Huan, sebentar izinkan saya selesaikan. Bukan, kemarin dia bilang, gua tidak akan pernah masuk ke Zoom manapun juga gitu kan. Nah, saya nggak bilang begitu. Dan saya nggak bilang begitu. Dan jangan bawa-bawa yang itu deh. Ini kan kita lagi diskusi. Enggak, saya nggak bilang begitu. Saya bilang itu di. Oke, saya mute all dulu semua ya. Mohon kita tidak usah. Mohon maaf Bang Dewa, kalau memang ada itu kemarin. Ya biarlah kemarin kita tidak usah bahas di sini, kasihan juga. Siapa tahu dia tidak minta maaf dulu. Oke, dia sudah minta maaf. Belum minta maaf sama sekali. Oke, kita dengarkan aja dulu, silakan Pak. Ya itu tolong jangan dibawa-bawa kemari ya, maksudnya itu kan hal lain ya. Sebenarnya saya nggak mengatakan itu di Zoom-nya di tempat Bang Sur, bukan Bang Sur, ya di Pak Aditya itu saya ngomong seperti itu ya. Saya nggak bilang semua. Ya, munafik ya, semua. Oke, itu nggak usah dibahas di sini deh ya. Masih ada bos, rekaman masih ada. Iya, silakan nanti tunjukin, silakan. Jangan ya, silakan tunjukin. Tapi itu nggak relevan ya. Maksudnya ini tidak relevan dibahas. Ya udah biarin ya itu out of topic ya. Out of topic. Tapi ente munafik. Iya, terserah deh, nggak apa-apa, terserah. Nanti kita bahas itu nanti ya. Saya tolong lanjutkan ya, Pak Huan. Saya mau jawab Pak Huan ini nih. Masa mau ada apa-apa nggak mungkin. Iya, tolong izinkan saya. Yang punya silsilah itu ya, itu orang-orang penting sekali di dalam keimanan. Contoh ya. Wah, Paulus gak penting. Sebentar. Bang Suret Bang Suret, jangan dipotong, jangan panik ya. Jangan panik. Jangan bikin kacau dulu. Jangan bikin kacau dulu. Gini ya, Raja Daud ya, Raja Daud itu orang penting ya, itu raja, king. Dia dicatat di kitab raja-raja, silsilahnya di kitab apalagi tuh Samuel dan sebagainya ya, itu penting. Sulaiman, Raja Sulaiman itu penting karena dia raja. Kemudian Yesus dicatat oleh para murid-murid karena buat para murid-murid itu sangat penting karena inilah topik sentral dari Injil ya.
Bagaimana dengan yang lain? Paulus, Matius, Yohanes, dan sebagainya, Petrus, pada saat itu bukan orang-orang penting. Pada saat sekarang iya, ya pada kamu kalau Bang Suret bicara sekarang, mereka penting karena di mata orang Kristen penting, Kristen sudah terbentuk. Tapi pada zaman itu mereka bukan orang-orang penting. Oh iya. Jadi bukan raja. Artinya gini, tidak ada orang yang tertarik untuk menulis silsilah mereka. Gitu. Jadi kalau memang Paulus itu ada, kenapa Petrus? Nanti pertanyaan merembet, kenapa Petrus nggak ada silsilah? Kenapa Yohanes tidak ada silsilah? Kenapa Yakobus tidak ada silsilah? Kenapa Barnabas tidak ada silsilah gitu? Oke, kita sudah dengarkan. Bang Antonius sudah menjawab kenapa Paulus tidak ada silsilahnya, karena dia dianggap bukanlah orang yang penting di zaman itu. Manusia di zaman itu aja menanggap. Udah puas Umi jawabannya. Ya, bukan raja ya, bukan raja, bukan Mesias. Artinya begini. Ya, yang punya biografi itu raja, Mesias atau petinggi-petinggi penting lah gitu loh. Begini Pak Antonius, jangankan waktu itu manusia aja menganggapnya tidak penting, bagaimana dengan Allah menganggapnya sebagai suatu tokoh penting? Itu aja logikanya. Iya, memang saat itu memang tidak dipandang. Di antara manusia aja dia bukanlah orang penting, apalagi bagi Allah. Jadi karena orang Kristen saat itu cuma berapa? Ya, orang Kristen saat itu cuma berapa? Buat manusia ratusan juta, Paulus tidak penting saat itu. Intinya Pak Antonius, Anda sudah mengatakan tadi, pada saat itu Paulus bukanlah orang penting di antara manusia yang lain. Iya, maksudnya dia bukan raja, bukan petinggi, bukan bangsawan, bukan Mesias, sehingga harus ditulis silsilahnya gitu loh. Benarkah pernyataan saya tadi bahwa Anda logis nggak Pak Penuang Kuda? Yang ditulis silsilahnya biasanya raja, Mesias. Saya bertanya kepada Anda, apakah benar tadi Anda mengatakan bahwa Paulus itu bukanlah satu tokoh penting di antara teman-temannya, di antara manusia saat itu, sehingga tidak dicatat silsilahnya? Iya, betul. Ya, tidak penting dalam arti dia bukan raja, bukan punya kekuasaan ya. Orang yang dianggap penting orang yang punya kekuasaan gitu loh. Saya tidak sampai ke sana karena memang dia bukan raja, bukan siapa-siapa kok, bukan orang penting kok dia. Sekarang Alexander the Great aja seberapa jauh silsilahnya. Makanya di antara teman-teman manusia aja dia bukan orang penting dan tidak dicatat. Lalu apa kepentingannya bagi Allah untuk mencatat dalam Al-Qur'an orang yang tidak sepenting itu? Pada saat gereja sudah berdiri dia jadi orang penting. Tidak, pada saat itu saya bertanya Anda misalkan bukan orang penting. Kita belum bicara gereja ini. Kan penting karena menurut Anda penyesat 2 miliar manusia, penyesat luar biasa gitu loh. Tidak. Tadi Anda bilang bukan orang penting di antara manusia sehingga tidak dicatat. Saat itu di abad 1 ya. Apa pentingnya bagi Tuhan sedangkan dia bukan orang penting di antara manusia yang tidak dicatat? Buktinya sampai maksudnya gini, yang mencatatnya tidak mencatat silsilahnya. Kalaupun seandainya sekarang Anda menganggap Paulus itu adalah tokoh penting, pasti Anda akan mencari tahu siapa silsilahnya. Iya, pasti kami mencari dong. Bang, saya aja Bang lahir di dunia ini sangat penting Bang, makanya dicatat di catatan sini. Akte lahir saya ada. Baik, iya, zaman sekarang. Silakan, tadi dia Pak Antonius sudah panjang lebar. Siapa lagi? Silakan yang mau tanggapi, buka mic-nya karena ada Udiri Pak. Ya, alhamdulillah. Bentar dulu. Oke, alhamdulillah. Kita sudah mendengar. Kita sudah mendengar penjelasan dari beliau yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak penting. Ini jadi saksi semuanya lah. Kita sebagai umat Muslim itu, bahkan ibunya Rasulullah SAW, kami semua tahu. Aminah binti Wahab, kami tahu sampai ke atas. Bahkan Nabi Muhammad bin Abdullah, bin Abu Muthalib, bin Hasim, bin Abu Manaf, kami tahu semua itu. Sampai ke Nabi Adam. Nah, kalau misalkan toh Paulus itu adalah orang Yahudi itu harus sampai kepada Yakob, Nabi Yakob. Nah, disitulah lahir yang namanya Israel, Yahudi, keturunan Yahudi. Nah, kalau misalkan tidak ada keturunannya, berarti tidak jelas. Contoh, Pak Budi di sini orang Sunda. Jelas bapaknya orang Sunda, keturunannya keturunan Sunda. Jelas itu, bukan keturunan Firaun ya Pak Budi ya, bukan ya? Asik. Kalau gitu kenapa hanya raja-raja dan Mesias aja yang punya silsilah? Sabar, biar tidak bersayap terus pertanyaannya. Kawin lagi. Asik. Gurunda Juma sudah buka mic. Baik. Ya, kita simak sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertama, Islam itu sudah benar. Agama kita itu udah benar. Jadi kalau menyampaikan kebenaran itu ya kita santai aja gitu loh. Ya. Jadi gini, terkait dengan pertanyaan daripada sahabat kita tadi. Kenapa di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan Paulus? Yang pertama, Al-Quran itu bukan buku biografi. Yang kedua, jangankan Al-Quran, Yesus aja
nggak pernah menyebut satu kali pun nama Paulus. Itu poinnya. Dan ternyata sahabat kita telah menjawabnya karena Paulus itu pada masa Yesus bukan orang penting. Nah, artinya bahwa ketika Al-Quran menerangkan tentang hukum-hukum yang tidak berbicara mengenai biografi, Al-Quran menjelaskan begini. Fawailul lilladina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yakuluna hadza min indillah liyastaru bi thamanan qalila. Ini kena nih semuanya. Jadi orang-orang yang kemudian menulis kitab itu masuk di dalamnya. Menulis kitab, di sini tidak diuraikan siapa yang menulis kitab. Yang pasti kemudian adalah orang-orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri, lalu mengajarkan itu seakan-akan dari Tuhan, inilah yang dimaksud. Nah, terkait kemudian dengan nama beliau, nama Paulus ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, Al-Quran jelas mengatakan bahwa laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Nah, bukan Paulus yang menjadi senter daripada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi orang-orang yang mendudukkan kemudian Tuhan itu adalah, Allah itu adalah salah satu dari tiga. Ini yang menjadi poin. Sehingga Al-Quran tidak perlu kemudian mengurai orang per orang di dalamnya. Karena sebelum Paulus yang mengajarkan kemudian ada Tuhan nuzul menjadi manusia, konsep itu sudah diajarkan oleh Firaun, diajarkan oleh orang-orang yang hidup pada masa Firaun. Ketika Firaun mengaku dirinya sebagai Tuhan, di luar banyak yang kemudian menyembah kepada dewa-dewa yang lain selain daripada Firaun. Nah, kemudian kenapa Firaun disebutkan dalam Al-Quran? Karena itu mau disandingkan dengan nama Musa alaihissalam. Ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian ketika Al-Quran tidak menjelaskan nama Paulus, itu disebabkan karena konsep Trinitas itu memang sudah diajarkan sebelum adanya Paulus. Sehingga Al-Quran hanya menekankan, kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu ada tiga. Nah, yang menjadi tolak ukur daripada pengajaran kemudian di dalam Al-Quran secara umum adalah Al-Quran memberikan manusia akal pikiran untuk menelaah Al-Quran untuk mencari kebenaran itu. Sehingga tidak semua nama-nama yang kemudian dianggap penting untuk diuraikan itu diuraikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran menantang untuk diolah, untuk ditelaah, untuk dikaji, untuk mengetahui siapa kemudian disebut sebagai orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Lalu kemudian siapa yang dikatakan sebagai orang-orang kafir. Itu poin. Lalu kemudian kalau kita melihat di dalam apa yang terjadi di dalam pengabaran daripada pengarang kitabnya sahabat Kristen, di situ diterangkan bahwa banyak pengajar palsu atau nabi palsu atau penyampai firman palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini banyak orang yang tersesat, itu jangan diherankan karena memang sudah dinubuatkan. Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Dinubuatkan banyak orang yang tersesat. Bahkan dikatakan oleh iblis, aku akan sesatkan semuanya dan mengajak mereka masuk ke dalam neraka dan engkau akan menemukan hanya sedikit di antara mereka yang akan beriman kepadamu. Jadi tidak perlu menyebutkan nama Paulus, nggak perlu. Karena kenapa? Kaidah-kaidah kekafiran itu sudah sangat jelas diterangkan di dalam Al-Quran. Itu satu. Kedua, kalau berbicara mengenai Paulus, saya masih menghargai, saya pribadi masih mendudukkan Yesus itu sebagai murid dari Gamaliel. Dia adalah ahli Torah. Dia mengaku sebagai ahli Torah. Dia mengaku dari Farisi. Dia mengaku dari Benyamin. Berarti dia keturunan Yakub. Oke. Tetapi Al-Quran menerangkan terlalu banyak data, terlalu banyak dalil yang mengecam kemudian Paulus. Di dalam arti kata, menyebut Paulus ini sebagai ahli kitab. Contoh misalnya, diterangkan, ya ahlal kitab. Ini larinya ke Paulus ini. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yakfu an katsir. Lalu dikatakan oleh Allah, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ini artinya apa? Kalau kita mau urai,
secara histori. Data ini sangat jelas diperingatkan bahwa telah datang Nabi Isa alaihissalam kepadamu, telah datang Musa kepadamu, tetapi ketika kebenaran itu datang diuraikan kepadamu, kau menyembunyikan kebenaran itu, lantas kau mengajarkan sesuatu kepada manusia lain, apa yang tidak berasal dari Tuhan, lantas engkau katakan itu adalah dari Tuhan. Qaulul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Dari tangan kalian katakan itu dari Tuhan. Jadi pandangan Islam terhadap Paulus itu menyeluruh, tidak menceritakan orang per orang. Karena Al-Quran itu bukan biografi. Al-Quran itu adalah kitab suci yang berisi hukum-hukum, berisi undang-undang tentang pedoman hidup manusia. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Gurunda atas penjelasan lengkapnya yang merangkum semua penjelasan dari narasumber-narasumber yang lain tadi. Silakan Bang Antonius kalau ada lagi yang ingin dipertanyakan sebelum ditanya sama yang Muslim, kita berikan tetap ruang dulu ke Bang Antonius untuk bertanya. Silakan Bang Antonius. Ya ada banyak sih, cuman nanti aja lah. Oh ya nggak apa-apa. Nanti aja lah. Kalau ada yang mau disampaikan, saya tadi Bang, saya juga mau bertanya Bang Haun tadi. Ya artinya poinnya tadi tidak ini ya, artinya tidak spesifik ya, tidak menyebut Paulus, artinya tidak mengkoreksi Kristen secara spesifik. Gitu. Kalau soal itu sudah dijawab bahwa Al-Quran bukan buku biografi. Kalau saya mengkoreksi Kristen sangat detail malah. Silakan Guru Da, kayaknya dia katakan tidak spesifik dikoreksi tentang Kristenan dalam Al-Quran. Yang mana yang tidak spesifik dikoreksi. Silakan Guru Da. Jadi begini, kalau kita melihat sahabat saya ya di dalam Al-Quran, mohon maaf teman-teman yang Muslim, ya, saya sedikit aja kok. Dikatakan begini dalam surah Ali Imran, di dalam surah Ali Imran itu Allah berfirman, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, yang dimaksud di sini adalah sosok nabi yang diutus kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, yang kemudian disebut sahabat Kristen dengan sebutan Nabi Isa. Apakah engkau yang mengajarkan, yang menyampaikan, yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Sosok ini kemudian menjawab, ya, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Makanya banyak data, dalil kita temukan di dalam kitabnya sahabat kita Kristen, di mana Yesus itu mengaku bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepada aku untuk aku katakan, aku sampaikan. Ini seirama dengan ayat suci Al-Quran. Jadi yang diurai kemudian di sini adalah pengajaran Nabi Isa yang mengaku bahwa aku hanya mengajarkan kepada mereka menyembah hanya kepadamu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi itu yang menjadi poin pengajarannya. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, poin ini secara kritis itu ada di dalam pengajaran kitabnya teman-teman Kristen. Kritisnya di situ bahwa ada ucapan Yesus, ada ungkapan Yesus yang menjadi kisi-kisi pengajarannya kepada Bani Israel, yang di situ dilakonkan iblis yang diperintahkan kemudian. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu kemudian dia memerintahkan Maria, sampaikan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Bapakku, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Ini poin. Jadi kalau berbicara mengenai spesifikasi pengajaran Nabi Isa, itu lengkap. Lalu kemudian penyesatnya juga lengkap. Siapa mereka yang membuat kitab dengan tangannya sendiri? Makanya tadi di awal saya berbincang-bincang dengan saudara saya Antonius, saya katakan bahwa di dalam kitabnya Bani Israel, terkhusus kepada Ulangan 4 pasal 2, Ulangan 12 pasal 34, Amsal 30 pasal 6, Tuhan menekankan dengan tinta emas. Dia menggarisbawahi, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kau mengurangi. Barang siapa yang menambahi firmanku,
kamu akan mendapatkan teguran dan kamu akan dianggap sebagai pendusta. Nah, maka muncul pertanyaan, dari mana Paulus mendapatkan ilmu kalau ketetapan-ketetapan Tuhan kepada Bani Israel itu adalah kutukan bagi manusia, sehingga Tuhan harus nuzul menjadi kutuk di atas tiang salib. Dari mana Paulus mendapatkan tambahan-tambahan ilmu kayak begitu? Itu poinnya. Nah, sehingga kembali kepada pertanyaan sahabat saya, jelas sekali yang diurai oleh Al-Quran itu berkaitan dengan apa yang sahabat saya uraikan, yang pertanyakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sekarang saatnya sebagai orang yang hidup di tahun 2022 bertanya nih kepada diri sendiri, apakah ada gitu Yesus mengajarkan bahwa dia memiliki Tuhan, dia memiliki Bapa, dia memiliki sosok yang disebut Allahku. Kalau memang betul, berarti ya mari yuk kita berpikir secara logika sehat, akal sehat, bahwa manusia dicipta oleh Allah untuk memikirkan poin-poin kebenaran itu. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu poinnya. Terima kasih. Oke, Bang Suma, terima kasih. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, Kristen yang dikritik oleh Al-Quran, yang diluruskan oleh Al-Quran itu adalah Kristen yang menyembah Maria, Yesus dan Maria ya. Bagaimana dengan Messianic Judaism, Unitarian, dan lain-lain termasuk Trinitarian. Trinitarian itu sebentar. Trinitarian itu bukan mengatakan Tuhan itu satu dari tiga loh. Ya, konsep Trinitarian atau konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Credo Athanasius dan sebagainya tidak mengatakan Tuhan itu satu dari tiga. Ya, jadi itu adalah konsep Triteos. Jadi sepertinya itu menghajar penganut Triteos dan suatu sekte yang saya nggak tahu sekte apa yang mentuhankan Maria gitu, yang menjadikan Maria sebagai salah satu. Nggak ada Bang Bilun, Bang Antonius di Al-Quran ya. itu bukan. Sabar Umi ini biar dia selesaikan dulu. Okay. Ya, jadi Judaism Messianic Judaism dia ada Judaism yang menerima Yesus sebagai Mesia, tetapi tidak mentuhankannya, gitu loh. Kemudian ada Unitarian yang menganggap Yesus itu Arianisme ya, menganggap Yesus itu ciptaan, gitu loh. Yang bukan menganggap Yesus sebagai Tuhan itu ada, gitu. Terus ada juga yang tadi saya bilang Trinitarian juga, gitu loh, yang bukan yang tidak disebut gitu. Karena kalau di situ tadi Bang Huan bilang satu dari tiga tuh, jangan katakan Tuhan satu, itu bukan Trinitas sebenarnya gitu. Ya itu aja sementara, terima kasih. Oh ya, jadi boleh Bang Juba sedikit ya. Silakan. Oke. Jadi di dalam Al-Quran itu yang dikritik itu bukan yang menyembah Maria dan sebagainya. Di sana sudah dikatakan dengan tegas di Al-Maidah ayat ke-70 dan 73. Ya, yang dikritik Al-Quran itu adalah sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang persekutukan segala sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu yang dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang itu orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi itu yang dikritik di dalam Al-Quran itu Al-Maidah 72 dan 73. Bukan ya, Triteos itu. Oh, Triteos. Tuhan satu dari yang tiga. Oke. Jangan disela Bang Antonius. Ya, oke. Mohon maaf. Kalau mengatakan mohon maaf. Ya, oke. Kalau yang mengatakan Triteos itu ya salah satunya ya, karena Triteos juga sama. Karena di sini sudah sangat jelas. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, padahal Al-Masih sendiri berkata, ini seperti apa yang seringkali dikatakan oleh Bang Antonius, bahwa Isa alaihi salam atau Isa Al-Masih atau Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan selalu Bang Antonius katakan bahwa Allah itu adalah Isa itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Itu loh yang jadi kecaman, bukan tidak ada ya yang di dalam Al-Quran mengatakan bahwa yang jadi kafir itu adalah yang menyembah Maria, ya ibu daripada Yesus, nggak ada. Oke, Umi silakan Gurunda dikuatkan apa yang disampaikan, apa yang dipertanyakan. Ya, baik. Ya, silakan.
Baik. Jadi pertanyaan sahabat kita ini sangat baik ya, sangat luar biasa pertanyaannya. Kenapa kemudian pada posisi kondisi di mana ada orang yang mengaku Kristen, pengikut Yesus, tidak menyembah kepada Yesus. Nah, apakah kemudian mereka ini masuk dalam kategori kafir yang dimaksud oleh Al-Quran? Jadi begini, sebelum saya masuk ke dalam data Quran, saya ingin mengurai lebih lanjut dari pengajaran sahabat Kristen dalam kitab Kristen terkait dengan pesan-pesan mulia Yesus kepada pengikut di angkatan pertama. Di dalam Yohanes 14 pasal 26, Yesus sendiri menerangkan begini. Roh penolong atau roh kebenaran yang datang setelahku itu akan menyampaikan dan mengulangi perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Saya ulang, bahwa roh penolong yang akan datang setelah Yesus terangkat ke langit itu adalah sosok yang akan mengajarkan perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Nah, kalau kita mengurai ucapan-ucapan Yesus yang masih tersisa di dalam pengabaran teman-teman Kristen melalui kitabnya mereka, itu terekam di dalam Quran. Seperti yang tadi, Ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Nah, sekarang kalau roh penolong ini datang kepada Paulus, datang kepada Lukas, Markus, dan seterusnya, berarti itu kedatangan kedua. Nah, kedatangan pertamanya kapan? Perkataan Yesus yang pertamanya diucapkan itu kapan? Misalnya gini, telah lahir di kota Daud. Tuhan. Telah lahir Tuhan di kota Daud. Ya. Nah, itu adalah ucapan pertama. Ucapan keduanya kapan diucapkan itu? Roh kebenaran kemudian datang mengucapkan itu di mana? Karena Yesus mengatakan, ketika datang roh kebenaran itu, dia akan mengulangi perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Nah, sekarang kepada Paulus misalnya, tentang hukum Taurat, tentang Yesus mati di tiang salib, terkutuk di tiang salib, itu pernah tidak Yesus ucapkan? Bahwa aku akan mati terkutuk di atas tiang salib demi untuk menebus dosa manusia. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan di sini, tapi saya tidak punya hak kemudian untuk menghakimi sahabat saya. Dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya, itu banyak data, perintah-perintah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ar halalan thayyiban, dan seterusnya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Banyak data, banyak dalil yang seruannya kepada seluruh umat manusia. Nah, kemudian ketika Yesus datang, dia hanya menyeru, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Lalu kemudian, poin-poin yang terpenting kemudian di sini adalah, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah. Nah, kenapa ahli Torah menjadi acuan? Kenapa enggak menjadi acuan itu orang Kristen misalnya? Padahal orang Kristen itu sudah ada sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Kenapa harus ahli Torah? Karena pada ketetapan Tuhan di dalam di dalam keturunan Yakub, Nabi Yakub alaihissalam, mereka memiliki tuntunan, mereka punya ketetapan yang disebut kemudian hukum Taurat. Itulah yang kemudian disebut Nabi Musa sebagai hukum yang datang dari Allah yang diterapkan kepada Bani Israel. Nah, ketetapan-ketetapan itu di dalam Yeremia 31 pasal 31 sampai seterusnya itu bercerita tentang ketetapan-ketetapan Tuhan yang isinya tentang tauhid, isinya tentang syariat, muamalat. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna dari ahli Torah, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Berarti setelah Yesus, roh penolong yang mengajarkan kembali perkataan-perkataannya Yesus itu, kudu wajib hukumnya mengajarkan hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa, sebagaimana yang diterangkan di dalam Yohanes 16 pasal 7 sampai pasal 15. Poin-poinnya di situ. Hidup keberagamaan itu harus bersyariat yang lebih sempurna dari syariat ahli Taurat. Sementara Paulus mengajarkan apa?
tidak sempurna, kamu tidak dianggap benar jika kamu hidup di bawah hukum Taurat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, Yesus mau menghilangkan semua ketetapan itu, manusia mau dibebaskan dari ketetapan Tuhan, karena hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sangat maut. Harus dihilangkan aturan itu. Barulah kemudian manusia hidup tanpa aturan, tetapi dibimbing oleh yang mereka sebut Roh Kudus, dibawa panji kasih terhadap Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Sementara poin yang diajarkan Yesus itu bukan begitu. Yang diajarkan oleh Yesus adalah hidup dalam, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran adalah harus punya aturan. Tidak dianggap sebuah kebenaran kalau akal-akalan. Misalnya, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya. Ini ada kaidah aturan mainnya. Orang sholat 3 rakaat, orang sujud di waktu maghrib, orang sujud di waktu isya, orang sujud di waktu subuh. Ada aturan mainnya. Ada poin kebenaran yang menjadi filter pelaksanaan daripada sebuah ibadah. Kalau kita balik, ibadah minggu tidak ada anjurannya. Kemudian meninggalkan hukum Taurat, menganggap hukum Taurat sebagai sebuah ketetapan tidak berasal dari Tuhan. Karena itulah kemudian Yesus mengatakan seperti yang disampaikan oleh Ade Umi ini tadi, Yohanes 8 pasal 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan satu-satunya manusia yang kemudian menganggap dirinya bapak di dalam Yesus Kristus hanya Paulus. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, kalau diurai itu lebih jauh lagi. Lebih jauh dan lebih terinci lagi, kita akan menemukan bahwa Yesus datang meskipun kemudian orang tidak menyembahnya, tetapi tidak mengikuti ajaran daripada roh penolong lain, maka dia tertolak. Sama seperti Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Apa yang Yesus katakan? Meskipun Abraham bapakmu, meskipun Tuhan Bapa yang di surga bapakmu, kalau kamu tidak menerima aku sebagai utusannya, imanmu tertolak. Orang Bani Israel boleh menyembah kepada Bapa yang mereka sebut Hasem. Boleh menyembah kepada Elohim. Boleh menyembah kepada Yotef-Ave. Tapi ketika mereka tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan yang datang pada mereka, imannya mereka tertolak. Begitu juga sekarang. Meski sahabat Kristen tidak menyembah Yesus, tapi tidak mengakui khatam nabiyyin, roh penolong lain yang datang mengajarkan segala sesuatunya, imannya juga tertolak. Maka Al-Quran menerangkan dengan sempurna di dalam surah Al-Ma'idah, pasal 30, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3 itu Allah menerangkan bahwa telah kusempurnakan agamamu. Ya, dalilnya kalau saya tidak salah diterangkan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kurudai Islam sebagai agamamu. Itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, saya kira begitu ya, sebagai tambahan dari saya, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum nikmati waraditu lakumul Islam madina. Seperti itu dalilnya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan yang lain. Yauma akmaltu lakum. Lanjut. Iya, terima kasih Bang Suma. Oke, Bang Antonius, apakah ada pertanyaan bersayap atau tanggapan? Enggak sih, saya rasa kalau pertanyaan mungkin ada siapa yang Kristen ya? Kalau saya nggak mau mendominasi pertanyaan, paling saya cuma tanggapin aja sedikit. Mungkin nanti Kristen yang lain kalau mau ada tanya silakan. Jadi gini, saya mau tanggapin yang tadi Bang Suma. Saya bukan mau tanggapin yang pertanyaan jawaban Bang Suma terhadap pertanyaan saya, tapi mau menanggapi apa yang tadi Bang Suma ceritakan tentang hukum Torah, ya Yesus dan hukum Torah. Jadi gini, Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Itu perkataan Yesus sendiri. Bisa dilihat di Lukas 16 ayat 16, tinta merah. Dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk tetap melakukan hukum Torah. Itu bisa dicari, ada nggak satupun ayat? Tidak ada. Gitu. Dan Yesus melakukan hukum Torah karena memang dia harus menggenapi hukum Torah dan karena dia adalah orang Yahudi. Kemudian tadi lalu mengenai orang-orang Kristen saat itu belum ada. Ya, jadi Yesus itu mengajar kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi murid-murid Yesus itu juga pada saat itu pemahamannya juga baru tahap proses, ya baru tahap awal.
Dan Yesus mengatakan itu kepada orang Yahudi, dan pada saat itu hukum Torah masih berlaku gitu loh. Dan karena memang belum digenapi oleh Yesus, digenapi nanti pada saat Yesus disalib. Pada saat Yesus mati, dia mengatakan tetelestai, sudah selesai. Saat itulah hukum Torah sudah digenapi oleh Yesus, sebagaimana Yesus janjikan, aku datang untuk menggenapi hukum Torah, bukan untuk merombak. Tetapi pada saat yang kisah Yesus sedang berkata kepada ahli Taurat dan pada orang Yahudi, ya memang hukum Torah belum digenapi, belum selesai digenapi. Makanya Yesus katakan tetap mereka seolah-olah hukum Torah itu masih berlaku gitu loh. Kemudian tadi apa ya, saya mau ngomong apa? Saya rasa sebentar itu dulu deh yang saya mau tanggapin. Mungkin ada dari teman Kristen yang Tadi saya mau tanya ya terkait dengan nickname Antonius Ehad kemarin Antonius Tauhid begitu kan? Nah ini karena sempat menjadi kemarahan teman-teman netizen juga waktu Bang Antonius menggunakan lambang Tauhid yang digunakan oleh umat Islam. Nah ini Umi mau tanya nih. Sebetulnya sih Umi waktu itu pernah mendengar jawaban mengenai Ehad atau Tauhid versinya Bang Antonius ya, siapa tahu sekarang berubah gitu kan setelah mendengar penjelasan dari banyak teman-teman Muslim di sini. Umi boleh dong minta penjelasan dari Ehad ya atau Tauhid yang menurut Bang Antonius ini, terutama di dalam Sema ya, di dalam Sema Israel yang dikatakan Yesus untuk Bani Israel. Nah ini sekarang sering kali digunakan oleh Bang Antonius untuk menjadikan nickname Antonius Ehad, di sini sudah jelas. Kemudian biasanya Antonius Tauhid. Silakan dijelaskan Bang Antonius mengenai Ehad dan Tauhid ini menurut versinya Bang Antonius. Oke, terima kasih. Sebelum ke Brother Antonius, aku pengen ini dong koreksi sedikit aja ya Brother Antonius. Mengenai Torah itu digantikan dengan Yesus. Coba kita cek dulu di kitabnya Yahudi, mungkin ini bisa dicek ya. Ini adalah sesuatu yang nyata, bukan sulap dan bukan sihir. Perhatikan di pertama nih, aku bawain 3 ayat aja ya. Sebenarnya ada 65 pasal di dalam Tanakh yang menyatakan Torah itu harus dijalankan selama-lamanya. Aku akan bawakan 3 saja Brother Antonius. Pertama, Imamat 3 nomor 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. 1. Yang kedua, Ulangan 29 nomor 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, ini mutasyabihat, ilah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Torah ini. Yang terakhir, dari 65 dalil yang ada, ini Ulangan 4 nomor 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan ilahmu kepadamu untuk selamanya. Itu mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk menjadi hidayah bagi Brother Antonius. Selamat datang di kebenaran. Silahkan dilanjut. Boleh saya tanggapi atau gimana nih? Oke, silakan ditanggapi. Yang mana dulu, Bang Kores apa Umi Dini? Yang Kores aja deh. Nanti kan Umi masih belum selesai narasinya ya. Nanti udah pertanyaannya udah selesai. Oh ya, oke. Jadi memang begini, pengertian Yesus menggenapi itu sebenarnya bukan dalam arti hukum Torah itu hilang gitu ya. Jadi saya kasih perumpamaan begini. Misalnya ada hukum apa ya? Kasih contoh. Hukum negara Indonesia deh, semua hukum negara Indonesia. Hukum kasih karunia, enggak? Oh ya. Enggak, saya kasih contoh mungkin hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian ada sekelompok orang, dia kebal hukum, ya mungkin dia diplomat atau apa, punya kekebalan hukum. Nah, jadi pengertiannya seperti itu gitu loh. Jadi kami orang Kristen karena sudah hukumnya sudah digenapi oleh Yesus secara sempurna, oleh sebab itu hukum itu tidak berlaku kepada kami gitu loh. Kami tidak punya kewajiban untuk melakukan hukum itu. Tetapi buat orang yang di luar itu, yang di luar hukum itu tetap berlaku. Jadi yaitu kepada orang Yahudi ya. Maksudnya orang Yahudi yang di luar Yesus itu hukum itu berlaku. Makanya hukum itu berlaku sampai selama-lamanya. Begitu artinya bukan hukum itu dirombak atau dibatalkan. Tetapi Yesus datang menggenapi sehingga orang yang mengikuti Yesus itu terbebas gitu loh, seperti itu. Berarti kebal. Pantesan ya semacam itulah, semacam itu. Ya.
Kenapa iya? Kalau orang Yahudi yang tidak percaya sama Yesus, dia dituntut hukum Torah gitu loh. Oh, gitu. Tapi benar kekristenan ini menjalankan Torah bagian perpuluhannya itu selamanya. Bagus. Kalau orang Kristen yang menjalankan hukum Torah, perpuluhan dengan hukum bawa hukum Torah, saya akan katakan itu salah gitu loh. Oke, saya sekarang lanjut ke Umi ya. Sekarang gini, pengertian saya ehad itu sebenarnya sama dengan tauhid gitu loh. Yaitu satu, tetapi satu kesatuan, dan saya memang imaninya satu itu ada kejamakan di dalamnya gitu loh. Jadi dari kata-katanya saja Elohim itu udah jamak. Memang nanti ada orang bilang, oh itu apa namanya plural majestic gitu ya. Orang bilang kan begitu. Tetapi plural majestic itu sebenarnya adalah boleh dibilang semacam tradisi gitu ya. Kebiasaan dari manusia ya, terutama mungkin bangsawan atau raja gitu yang menggunakan tradisi itu gitu. Tetapi Elohim itu lebih dulu ada gitu daripada tradisi itu gitu loh. Jadi saya tidak mengimani Elohim itu sebagai plural majestic yang dipahami oleh konsep plural majestic yang saat ini berlaku gitu loh. Ya itu kan kebiasaan dari para raja menggunakan kata kami dan sebagainya gitu. Yang baru muncul jauh-jauh tahun setelah Torah diturunkan. Nah kemudian jadi ekad itu artinya satu, tetapi dalam satu itu ada kejamakan gitu loh. Ini bukan fenomena baru. Artinya tadi Bu Umi bilang saya sempat pakai kata tauhid. Ya oke lah, mungkin saya sensitif, saya belajar sensitif untuk tidak pakai lambang itu. Tetapi sebenarnya fenomena bahwa kami Kristen itu tauhid atau Allah yang esa lah, biar lebih enak deh. Menyembah Allah yang esa yang satu itu bukan fenomena baru. Itu sudah ada dari awal gitu, dari awal kekristenan. Ya jadi ini bukan fenomena baru. Memang kata-kata tauhid itu karena bahasa Arab gitu ya, kalau digunakan bahasa Arab ya itu sama dengan tauhid gitu loh. Dan ini bukan karangan saya juga gitu. Sejauh-jauh hari seperti Burita Wahyu itu juga sudah menjelaskan bahwa Kristen itu sebenarnya ya esa. Ya kalau mau dipakai kata Arabnya ya tauhid gitu, sama pengertiannya seperti coba, itu. Gitu. Bang Kores, tolong dong ya? data ehad sama tauhid di ini kesatuan atau jangan bukan? Ya kalau jadi pakai data aja. Enggak ya begini. Data. Iya mau ditunjukkan pakai data. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan dulu Bang Antonius. Nanti Umi akan jelaskan ya kalau menggunakan data itu seperti apa. Silakan Bang Antonius selesaikan dulu. Iya, jadi kalau di dalam perjanjian lama itu kan seperti tadi saya sudah disebut Elohim gitu ya. Kemudian nanti ada yang disebut dengan Roh Hashem. Ya, Roh Hashem itu seperti seolah-olah memang tidak diceritakan apakah itu hipostatik, apakah itu pribadi atau tidak gitu. Tetapi itu sebenarnya dari Allah gitu ya. Ya kita boleh bilang itulah yang dimaksud kejamakan seperti itu. Ada membra, ada roh Hashem. Ya ada Hashem gitu ya. Saya bisa tunjukin ayatnya ya. Contohnya ayat di sebentar. Saya lupa di Yesaya berapa kemarin ya. Oh di Yesaya ini sebentar. Yesaya 40 ayat 13. Ya, saya bacakan ya ayat 13 sampai 14. Siapa yang dapat mengatur roh Hashem atau roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat ya. Satu itu ayat 13. Kemudian ayat 14 diulang lagi. Tapi bukan roh Hashem, tapi Hashem sendiri ya, Tuhan sendiri. Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian. Jadi seolah di sini ada dua gitu loh. Ada roh Hashem sama Hashem. Gitu. Tetapi tidak pernah kita pahami ini sebagai konsep dua Tuhan gitu loh. Ya, jadi ini yang dimaksud kejamakan seperti ini. Roh Hashem itu sendiri adalah kita percaya sebagai Hashem ya, Allah yang esa itu, tetapi ada kejamakan di dalamnya. Jadi roh Hashem itu nggak bisa dibilang sekedar kekuatan Allah semata gitu ya, sesuatu yang tidak pribadi, karena jelas di sini ada dikatakan roh Hashem itu roh itu memberi petunjuk kepada saya sebagai penasihat, sebagai tanda tanya. Artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepada dia. Dalam arti apa? Artinya roh Allah itu adalah maha tahu.
Ya sama seperti Allah ya, tidak ada yang bisa memberitahu Tuhan karena Tuhan itu Maha tahu. Jadi baik Roh Hasyam maupun Hasyam itu sama-sama menunjukkan seperti pribadi gitu loh ya, seperti orang ya sesuatu yang punya pengetahuan ya seperti itu. Jadi kami memahami seperti itu ada kejamakan. Kores, coba dong Bang Kores, tolong dong. Oh iya, jadi kalau gini ya sebenarnya sama kayak dalam Arab gitu. Arab misalnya satu wahid, terus kalau misalnya jamak nanti berubah lagi kata-katanya. Yahid. Hebrew pun gitu. Pertama ehad satu, pengen kesatuan, ehadim. Kalau misalnya kesatuannya maskulin, itu contohnya bisa dilihat di Genesis 11 nomor 1, Kejadian 11 nomor 1, Kejadian 27 nomor 44, Kejadian 29 nomor 20, Daniel 11 nomor 20, Ezekiel 37 nomor 17. Nah, itu kesatuan semua tuh menggunakan ahadim. Tapi kalau ehad yang satu itu banyak juga contohnya. Kejadian 1 nomor 9 pakai ehad satu tempat. Kejadian 2 nomor 21 pakai ehad satu rusuk. Kejadian 27 nomor 45 pakai ehad satu hari gitu. Nah, inilah terlihat keterbelakangan bahasa dari kekristenan cabang Indonesia. Bukan Tritung, bukan cabang Melayu. Datanya tampilkan aja, datanya tampilkan. Aku pakai HP. Sebentar. Ini jadi begini. Sebetulnya begini ya, mereka itu salah satu bukti ini yang digunakan oleh para teolog Trinitas nih, untuk mempromosikan ajaran mereka adalah kata Ibrani ehad ini ya, yang terdapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Yang seharusnya di sana dikatakan Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Esa ya. Kata Esa ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani Ehad tentunya, yang menurut para teolog Kristen atau para teolog Tritung ini diartikan begini nih di Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita. Tuhan itu adalah gabungan kesatuan. Jadi dirubah seperti itu. Nah, walaupun ayat ini memang sebetulnya sama sekali tidak mengatakan adanya 3 oknum dalam satu Allah, tetapi para teolog ini bersikeras mengajarkan bahwa ayat ini menyatakan gabungan kesatuan dari 3 oknum Allah. Alasannya apa? Alasannya karena Musa menggunakan kata ehad daripada kata yahid. Ya, ini seperti yang tertera di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, tapi itu kan beda konteks. Di sana Musa mengatakan begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini diambil dari sana. Nah, di sana dikatakan satu daging. Satu daging itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu kan basar ehad. Jadi tidak mungkin dong ya proses penyatuan daging atau basar ehad, atau kalau dalam bahasa Indonesianya bersetubuh disamakan dengan ehadnya ketuhanan, begitu loh. Orang yang bersatu dalam daging atau basar ehad itu tidak sama dengan keesaan Allah. Nah, itu loh. Jadi mereka mengkorelasikan dengan Ulangan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 tentang basar ehad. Ini menjadi satu daging. Artinya basar ehad ini adalah proses perkawinan, begitu kan? Basar ehad itu adalah menjadi satu daging. Nggak bisa disamakan proses bersetubuh manusia disamakan dengan keesaan Tuhan. Begitu loh. Inilah ngawurnya yang tadi kata Bang Kores ya, dikatakan inilah keterbelakangan mereka menyamakan antara basar ehad dengan ehadnya keesaan Tuhan, begitu loh. Apalagi kalau kemarin Bang Antonius di sana mengatakan tauhid. Tauhid itu jelas-jelas dari kata-kata di dalam Al-Qur'an yang akar katanya adalah wahada, artinya mengesahkan Allah. Bukan artinya wahada itu menjadi satu daging atau bersetubuh, bukan gitu loh Bang Antonius. Silakan. Oke, terima kasih Umi Dini. Silakan Uni Ripa, Saudara Esen, mungkin ada yang mau dikuatkan. Silakan Uni Ripa. Assalamualaikum lagi ya. Tertarik sekali tadi ada pernyataan Pak Antonius tadi bilang beliau ini memang mengatakan beliau ini berkonsepkan tauhid, tetapi ada kejamakan karena ada kata Elohim, dan memang tadi sudah ada data-data dari Kores mengatakan bahwa kata Elohim ini atau kata plural of majesty ini, kata ehad ini, maksud saya kata ehad itu digunakan juga untuk sesuatu yang tunggal. Nah,
Cuman yang menggelitik bagi saya itu pertanyaan selanjutnya muncul, yaitu kenapa jamak ini harus 3 Pak Antonius? Karena gini, kalau bicara tentang Trinitas yang saya tahu, yang saya dengarkan dari teman-teman Kristen ini kan 3 pribadi. Kalau 3 pribadi ini merujuk kepada roh, Allah adalah roh, kemudian Roh Kudus, kemudian Yesus sebagai manusia. Bukankah kalian mempercayai bahwa Tuhan ini pernah muncul berteofani seperti tiang awan atau apapun itu? Kenapa itu tidak disebut sebagai pribadi Tuhan yang lain? Dan kenapa yang roh bertanduk 7 juga tidak boleh disebut pribadi lain? Dan kenapa harus terikat dengan Trinitas? Kenapa tidak menjadi ribuan tas? Karena kalian percaya Tuhan kalian ini kan omnipresent, pret, kata Tante Uti kan. Jadi artinya maksud saya kenapa terikat di Trinitas gitu loh Pak Antonius. Mungkin itu, makasih. Silakan Pak Antonius untuk memberikan tanggapan sekaligus kalau mampu. Oke, terima kasih banyak sekali. Saya kayaknya ke Kristen sisi cuma saya doang ya. Makanya saya garis bawahi kalau mampu ya kan. Oke, nggak apa-apa. Ini aja nanti. Oke, nggak apa-apa saya tanggapin. Kalau masalah bahasa Ibrani, saya akui bahwa saya tidak ada kapasitas untuk menjelaskan panjang lebar untuk bahasa Ibrani karena memang saya tidak menguasai bahasa Ibrani gitu. Mungkin bisa, tapi kalau dikatakan bahwa ini umat Kristen tidak ada yang paham bahasa Ibrani seperti yang tadi yang dikatakan siapa Kak Kores atau siapa ya, itu nggak benar gitu ya, karena ini saya pemahaman sendiri, ini saya juga paham dari pemahaman dari Rita Wahyu ya, dia paham sekali bahasa Ibrani dan dia belajar sekolah teologi itu di Israel bukan di Indonesia gitu loh. Dia menjelaskan bahwa ehad itu artinya esa gitu ya, keesa. Tapi bukan ketunggalan. Kalau ketunggalan itu adalah yahid gitu loh. Ya, yahid. Jadi artinya ehad ini juga bisa ada plural di dalamnya gitu. Itu penjelasan dari beliau. Kalau memang Anda nggak setuju nanti silakan Anda bedah di situ gitu ya. Tetapi intinya saya adalah begini bahwa di dalam tadi saya udah jelasin Elohim ya. Itu ada kejamakan dan saya tidak setuju bahwa itu plural majestic ya, walaupun itu bisa dibilang begitu, tapi maksud saya begini, plural majestic itu adalah habit atau tradisi atau kebiasaan yang dipakai oleh para bangsawan gitu ya. Itu baru muncul jauh setelah itu gitu loh, jauh setelah Torah muncul. Jadi artinya ini bukan kebiasaan, kita nggak bisa bilang bahwa Hashem itu punya kebiasaan seperti ini gitu loh, plural majestic ini mengucapkan kata itu. Saya tidak melihat ke arah situ. Dan tadi saya udah jelasin tentang roh Hashem ya, itu yang saya maksud kejamakan seperti itu. Kemudian juga ada kisah gitu loh, pada saat Yahweh saya jangan sebut itu deh, Hashem hendak menghancurkan Sodom dan Gomora. Di situ ada kalimat Hashem yang di atas sama yang di bawah gitu. Seperti itu, seperti ada kata pembedaan seperti itu gitu. Kemudian ini menjawab pertanyaan Bu Rifa ya. Kenapa tidak lebih dari 3 gitu ya? Karena memang di dalam Alkitab itu hanya dijelaskan demikian gitu ya, Bapa, Firman, dan Roh, nggak ada yang lain gitu loh. Kalau disebut Roh itu ada 7 ya itu bukannya berarti 7 pribadi, itu adalah 7 7 dia cara berada gitu. Yang disebut 3 itu hanya itu, dan di Perjanjian Lama pun juga tidak disebut selain selain daripada Roh Hashem dan Memra gitu, tidak ada unsur lain yang disebut di situ gitu loh. Ya, mungkin kalau saya gini loh, kalau di Perjanjian Lama saya akan mengatakan itu masih samar-samar ya, masih samar-samar sehingga bisa diartikan yang lain juga bisa gitu. Tapi saya tidak setuju kalau Roh Hashem itu bukan pribadi, bukan pribadi, itu hanya sebatas kekuatan aja, saya tidak setuju. Karena jelas di situ dikatakan dia punya kecerdasan gitu ya, maha tahu, bukan hanya cerdas, maha tahu, dan dia juga maha ada. Saya rasa sih itu aja dari saya sih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau lebih lanjut mungkin bisa kita atur waktu lagi ya, karena ini udah 12:30 juga. Saya juga harus kerja gitu. Bang Antonius sedikit lagi. Tadi Bang Antonius kan meminta untuk mencari alasannya kenapa sih. Tadi kan Umi sudah mengatakan kenapa di sana dikatakan alasannya itu karena diambil dari
Kejadian pasal 2 ayat 24. Di sana Musa menggunakan kata ehad daripada kata yahid, begitu kan? Ini dikutip dari tadi Kejadian pasal 2 ayat 24. Tapi konteksnya lain. Nah, ini di Kejadian 2 pasal 2 ayat 24. Sebentar, di Kejadian pasal 2 ayat 24 itu kan itu tentang sebab ya Umi baca dulu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, ya, atau basar ehad kan di dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, ini sebab satu kata di dalam ayat ini, ya, kata-kata satu di sini diterjemahkan dalam bahasa Ibrani ehad ini, sehingga menurut penafsiran daripada umat Kristen ini, pernikahan Adam dan Hawa menjadi satu daging ini tentang pernikahan Adam dan Hawa loh. Menjadi satu daging ini disamakan dengan gabungan kesatuan Allah Trinitas, ya, disamakan tentang pernikahan atau persetubuhan Adam dengan Hawa disamakan dengan kealahan gabungan kesatuan kealahan Trinitas. Padahal sebetulnya dalam konteks ayat ini, ya, ini berbicara tentang identitas Allah, tapi bukan berbicara tentang identitas Allah ya di Kejadian pasal 2 ayat 24 ini, tetapi tentang perkawinan yang menyangkut dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Dalam arti kata badani seperti itu. Tetapi nih, walau Adam sama Hawa ini dapat menjadi satu daging, di dalam hakikatnya sama, yaitu hakikat manusia, tetapi mereka tetap bagian dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Seperti kalau misalkan kita rumuskan 1 tambah 1 itu 2, bukan 1 tambah 1 itu tetap 1, bukan. Rumusannya sudah jelas. Basar ehad di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-24 itu rumusnya 1 tambah 1 sama dengan 2, walaupun mereka hakikatnya sama, ya, walaupun mereka hakikatnya sama, satu manusia, tapi mereka 2 orang gitu loh. Jadi nggak bisa disamakan antara basar ehad di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dengan Ulangan pasal 6 ayat 4, begitu loh. Kalau Ulangan pasal 6 ayat 4 itu merujuk di dalam Shema, itu merujuk kepada Allah. Tetapi di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat pasal 2 ayat ke-24 itu berbicara tentang perkawinan Adam dan Hawa yang diartikan basar ehad. Ada kata ehadnya, menjadi satunya ada. Di sana memang itu ada kejamakan karena ini 2 orang laki-laki dan perempuan menjadi satu. Ini tentang perkawinan, tentang persetubuhan, tidak bisa dikaitkan dengan tentang kealahan, begitu loh. Ya, terima kasih Umi. Saya setuju sama Umi ya. Artinya ayat ini tidak bisa dipakai untuk menjelaskan Trinitas. Ya, jadi perkawinan antara laki-laki dan wanita ini menjadi satu tidak sama, Trinitas tidak sama seperti ini. Tetapi jadi saya juga belum pernah mendengar narasi ini dari bapak-bapak gereja. Mungkin ada 1 atau 2 apologet yang bawa-bawa seperti ini ya nggak tahu ya mungkin. Tetapi yang jelas di sini menunjukkan bahwa ehad itu memang bukan yahid gitu loh. Itu menjawab tadi Kores kan, Kores bilang itu ehad itu harus selalu tunggal yang tidak dapat terbagi-bagi gitu loh. Tetapi itu yang tidak tunggal tidak dapat terbagi-bagi itu adalah yahid. Ehad itu tidak selalu harus seperti itu gitu loh. Begitu. Tetapi ehad itu tetap artinya satu. Justru kalau misalkan kita mengacu ya di dalam Alkitab tentang anak tunggal ini dikatakan yahid bukan ehad. Iya, anak tunggal memang yahid, artinya ya memang satu-satunya. Iya, gitu. berarti Yesus itu kan dikatakan yahid ya, bukan ehad kan. Kalau ehad itu hanya kepada Allah. Jadi di sini sudah terjawab apa yang selalu dipertahankan oleh Bang Antonius, bahwa yang dimaksud di dalam Shema itu adalah Yesus. Berarti kalau begitu Yesus sedang memerintahkan menyembah Yesus, begitu kan? Yang dimaksud Shema Israel itu adalah Allah ya, Hashem. Jadi Hashem itu memang kami imani satu kesatuan dengan Yesus gitu loh sebagai firman. Jadi itu ehadnya di situ. Gitu. Tetapi Yesus sebagai anak tunggal Bapa memang menggunakan kata yahid karena memang tidak satunya benar-benar satu di situ yang dimaksud di situ. Coba Umi mengulangi lagi pertanyaan yang sudah kan di sini Bang Antonius sudah yakin kalau yang ehad itu adalah Allah ya atau Hashem kan? Hashem, betul. Nah, sekarang balikan lagi Umi pertanyaan yang dimaksud dengan Allah atau Hashem sendiri itu siapa menurut Bang Antonius? Yang dimaksud oleh Hashem ya
Ya Allah itu sendiri. Iya, Siapa lagi? Allah itu jelas, Allah itu adalah Hasem. Nah, yang dimaksud dengan Allah atau Hasem ini yang sebetulnya Umi udah tahu jawabannya. Tapi Umi pengen di sini sekali lagi Bang Antonius menjelaskan kepada teman-teman yang dimaksud dengan Allah atau Hasem di dalam Sema itu menurut Bang Antonius siapa? Merujuk kepada Oke. Baik, karena Yesus berkata aku dan Bapa satu, dan Yesus juga berkata yang dimaksud Yesus berkata jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maksudnya Bapa, kamu akan mati di dalam dosa-dosamu. Itu berarti itu bicara Yesus juga. Artinya pada saat dia bicara berkata sembahlah Allah gitu, hanya Dia yang sembah. Artinya secara nggak langsung dia juga mengatakan bahwa sembah aku gitu loh. Karena kalau kita lihat secara kesatuan ya sola scriptura di mana Yesus mengatakan bahwa nggak usah panjang lebar menjelaskannya. Yang pertanyaannya kan ini sudah ditanya kan yang dimaksud dengan Allah atau Hasem menurut Bang Antonius itu siapa? Jawabnya cuma satu kata kok, nggak usah. Pertanyaan terakhir dari Uni. Ya Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Silakan di closing statement sebelum moderator mengajukan pertanyaan ke Bang Antonius. Biar dijawab dulu. Ya biar dijawab. Iya, biar dijawab dulu, Awi. Satu katanya tadi. Satu kata aja. Yang dimaksud dengan Allah atau Elohim itu siapa menurut Bang Antonius? Jawaban saya cuma satu, ya Allah itu sendiri, mau siapa lagi gitu. Bukan, karena Bang Antonius biasanya selalu menjawab yang dimaksud dengan Allah atau Elohim itu siapa, atau Hashem itu siapa. Biasanya dengan tegas menyatakan Yesus itu sendiri. Bisa, iya, Yesus itu sendiri bisa. Ya kan? Oke, sudah cukup ya. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan saya terakhir sekaligus sebagai closing statement bagi Antonius. Siapakah nama Tuhannya Bang Antonius? Nama Tuhan saya adalah Yesus Kristus, Yahshua HaMashiach. Oke, berarti berbeda dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Iya. Siapa nama Bapak? Nama Bapak itu siapa namanya? Udah dibilang tadi Yesus katanya. Enggak, kita apa namanya? Bapak. Sudah, silakan kalau yang live yang mau ini sudah Ibu Umi Dini mungkin mau closing untuk live-nya. Saya mau ngomong sebentar. Oh ya, silakan Bang Suret. Ada yang punya bodrek. Bodrek. Itu aja. Silakan. Oke, terima kasih ya buat sahabat-sahabat Umi yang ada di studio Zoom MMC ini, juga teman-teman yang ada di beberapa menara syiar MMC ini, termasuk juga channel Umi. Dari pertemuan kita atau perbincangan kita pada malam hari ini sudah bisa ditarik kesimpulan menurut teman-teman Kristen bahwa Allah atau Hashem itu adalah Yesus itu sendiri. Itu saja Umi mengucapkan terima kasih atas support dari teman-teman Muslim semua sebagai penjaga tauhid ya. Jangan sampai tauhidnya diklaim sama umat Kristen ya, tolong dijagain seperti itu. Terima kasih atas ada dukungan dan perhatiannya dari Umi pribadi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodrek. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih kepada semua. Terima kasih buat semuanya ya, yang sudah menyiarkan ini secara live seperti Media Dakwah Muslim Channel, Akang Satria TV, saluran online, Kata Pengantar Channel, dan yang lainnya, Basin Official dan lain-lain. Oke, kita tutup live-nya ya. Silakan. 3, 2, 1 Bang Kores. Silakan Jamil Ali. Oh, Media Dakwah Muslim Channel ternyata disiarkan secara live juga di planet Mars ini. Waduh.